Bab 578. Aku ikut. Aku juga akan bergabung. Seketika, banyak cendekiawan mengangkat tangan mereka dan menyatakan niat untuk bergabung dalam organisasi ini. Putro, Gading, Kuswanto, dan Ismanto tampak jelas telah membahas masalah ini sebelumnya. Siapapun yang bergabung dalam organisasi ini pasti dapat mengandalkan keempat orang itu di masa depan. Putro menoleh pada Wira dan bertanya sambil tersenyum. Wahyudi, bagaimana denganmu? Wira berbisik. Kak Putro, apa yang sedang kamu rencanakan? Dia merasa heran dengan Putro yang tidak biasanya tidak minum alkohol, lalu tiba-tiba mengungkapkan ide untuk mendirikan organisasi. Putro terkekeh dan menjawab. Nanti saja baru kuceritakan, yang penting kamu mau bergabung dulu. Tenanglah, aku nggak akan mencelakaimu. Wira menggertakkan gigi dan berujar, baiklah, aku juga akan bergabung. Mendengar itu, semua cendekiawan mendadak menyatakan niatnya untuk bergabung. Putro kembali berujar, kalau begitu, mari kita pikirkan nama untuk organisasi ini. Asosiasi Keadilan, Aliansi Pemuda, Kelompok Puncak, Jalan Kebenaran. Lantaran orang-orang mulai mengusulkan berbagai nama aneh, Putro mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Wira dan berkata, coba pikirkan satu nama juga. Wira memikirkannya sejenak sebelum berkata, kita semua adalah cendekiawan yang bercita-cita tertinggi untuk melihat keharmonisan dunia. Gimana kalau organisasi kita ini disebut Asosiasi Perdamaian saja? Asosiasi perdamaian yang memiliki misi mewujudkan keharmonisan dunia. Ide yang bagus. Aku setuju. Oke, namanya Asosiasi Perdamaian saja. Nama ini sangat cocok dengan 4 kalimat Wahyudi. Tidak ada yang keberatan dengan usul Wira. Akhirnya, semua orang sepakat untuk menamai organisasi mereka Asosiasi Perdamaian. Karena namanya sudah diputuskan, sekarang kita harus memilih seorang ketua. Apa ada orang yang ingin kalian rekomendasikan? Ujar Putro sambil tersenyum. Tuan Putro memiliki integritas dan bakat. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Tuan Ismanto adalah orang yang dihormati semua orang. Tuan Gading disukai oleh semua orang. Tuan Kuswanto lebih dewasa dan berbudi luhur. Tuan Wahyudi sangat berbakat, panjang akal, dan telah mengalahkan bangsa Agrel. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Sebagian besar cendekiawan mendukung guru mereka masing-masing. Ada juga beberapa yang mendukung Wira. Putro tersenyum dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, terima kasih atas penghargaan kalian semua, tapi aku merekomendasikan Wahyudi. Dia sudah mengalahkan bangsa Agrel dan menciptakan strategi cemerlang bagi kerajaan Nuala. Wahyudi masih muda dan kuat. Dia jugalah yang menulis prinsip organisasi ini. Jadi, aku merekomendasikan dia sebagai ketua. Aku cukup menjadi wakil ketua. Kami juga cukup menjadi wakil ketua. Biar Wahyudi yang menjadi ketua. Ismanto, Kuswanto, dan Gading berdiri sambil menyampaikan pilihan mereka sambil tersenyum. Kalian sudah membahas ini sebelumnya, ya. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kami katakan? Semua cendekiawan di sini adalah orang-orang yang bijaksana. Mereka semua pun mendukung Wira sebagai ketua. Wira mengibaskan tangannya beberapa kali sambil berkata, jangan, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup menjadi ketua. Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan cendekiawan zaman ini. Putro tersenyum dan berkata, Wahyudi, seorang pria nggak boleh bilang nggak bisa, kamu sudah pasti bisa. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli sekuat apa Wira menolak, itu tidak ada gunanya. Semua orang sudah sepakat untuk menunjuk dia sebagai ketua Asosiasi Perdamaian. Perjamuan sudah bubar, tetapi Wira masih memasang wajah datar dengan alis berkerut. Putro berujar sambil tersenyum. Wahyudi, apa kamu tahu alasanku mendesakmu menjadi ketua? Bab 579. Wira menghela napas, lalu berkata, Kak, aku tahu ini adalah niat baik darimu. Kamu memberikanku jabatan menakutkan untuk menggertak orang-orang, lalu mengumpulkan sekelompok cendekiawan sebagai pendukung supaya mereka nggak berani menggangguku lagi. Mendengar perkataan Wira, Putro pun menjelaskan dengan serius. Hehe, yang penting kamu memahami niat baikku. Tapi, ini bukan sekadar jabatan menakutkan.
Kamu memiliki prestasi besar dalam penumpasan bangsa Agrel. Kamu juga menulis pedoman filsafat, ditambah dengan beberapa karya sastra yang akan dikenang selamanya. Meskipun pemerintah nggak pernah mengakui prestasimu, sebagian cendekiawan masih akan menghormatimu dan bersedia bergabung dalam asosiasi perdamaian, timpal Putro. Wira pun bertanya sambil tersenyum, lalu, memangnya kenapa? Dengan menjadi ketua asosiasi perdamaian, para cendekiawan yang bergabung dengan asosiasi ini akan menjadi pendukungmu. Apapun yang ingin kamu sampaikan, mereka akan menyampaikannya untukmu. Siapapun yang ingin kamu maki, mereka juga akan memakinya untukmu, jelas Putro. Setelah itu, Putro melanjutkan sembari tersenyum lebar. Selama jumlah cendekiawan yang bergabung dalam asosiasi perdamaian cukup banyak, kalaupun pemerintah nggak mau mengakuimu, kamu tetap akan menjadi figur berpengaruh. Putro melanjutkan, siapapun nggak akan berani menggunakan taktik birokrasi seperti yang dilakukan oleh Dirja sebelumnya terhadapmu. Sebaliknya, kamu malah bisa memanipulasi situasi politik dalam istana. Wira sontak memahami maksud Putro. Metode ini tidak lain adalah membina sekelompok cendekiawan dan menggunakan opini publik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Saat ini, Putro kembali melanjutkan seraya tersenyum. Ada satu hal lagi, untuk melakukan pemberontakan, bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan kuat, tapi juga memerlukan sekelompok sastrawan yang mampu memberikan saran untuk melindungimu. Wira mulai merasa gugup sehingga menyela. Kak, kamu sudah terlalu berlebihan, aku nggak berencana melakukan pemberontakan. Iya, aku mungkin sudah terlalu banyak minum. Kalau kamu nggak punya niat untuk melakukan pemberontakan, itu artinya para perampok dari Ispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru, nggak ada hubungannya denganmu. Ucap Putro sambil tersenyum, lalu dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Wira mengernyit dan membatin, ternyata masih ada jejak yang tertinggal setelah Wira menggerakkan orang-orang itu kali ini. Namun, mengapa Putro tidak terlihat takut sedikit pun? Begitu kembali ke kamarnya, Danu telah menunggu di sana. Wira pun bertanya, apakah Satria sudah dipulangkan? Selama beberapa hari terakhir, Satria telah ditahan di Dusun Pranowo untuk menunggu Dirja turun dari jabatannya. Danu melaporkan dengan sangat bersemangat. Aku sudah mengantarnya ke balai prefektur dan pasukan rahasia naga langsung memborgol tangannya. Dia benar-benar ketakutan. Selama beberapa hari ini, Danu merasa tegang dan bersemangat ketika memimpin pasukan Zirah Hitam dan para veteran untuk melawan pasukan dari kabupaten. Kini, dia sama sekali tidak takut pada pangkat-pangkat seperti Letnan Jenderal ataupun prefektur. Wira hanya mengiyakannya, lalu bertanya, bagaimana pemakaman anggota keluarga Pranowo? Danu menjawab dengan serius, semuanya sudah diurus dengan baik. Mereka dimakamkan dengan peti mati termewah di daerah ini, lalu dikuburkan di daerah yang memiliki feng shui terbaik di dusun. Wira tampak sedih. Meskipun peti mati mereka mewah dan feng shui tempat mereka dimakamkan bagus, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa orang-orang tersebut telah meninggal. Lantas, apa gunanya? Danu berkata dengan suara rendah, kabarnya Dirja sudah ditangkap sekarang. Di antara warga dusun, ada yang menangis dan ada yang tertawa. Mereka mengatakan bahwa dendam Patli sudah terbayar. Mereka bahkan ingin memberi hormat kepadamu, Kak Wira. Namun, Wira malah menggeleng seraya berkata, ini belum bisa dianggap sebagai pembalasan. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi serius. Dirja hanya ditangkap. Dia akan diinterogasi ketika dibawa ke ibu kota kerajaan. Nggak ada jaminan bahwa dia akan dihukum mati. Mendengar hal ini, Danu pun berkata sambil menggertakkan giginya. Kak Wira, beritahu saja apa yang harus kita lakukan. Aku akan menuruti perintahmu. Wira mengambil beberapa langkah, lalu bertanya, apakah Jamal, Jupiter, dan Blackie ada di sekitar sini? Ketiga orang inilah yang menyembunyikan 3 patung tembaga di kabupaten terdekat. Danu menjawab dengan suara pelan. Iya, mereka ada di sini. Mary juga datang, dia khawatir bahwa Dirja akan merasa putus asa dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Jadi, dia membawa beberapa ratus pasukan perampok dan bersembunyi di lembah pegunungan terdekat. Mereka siap untuk menyerang kota pusat pemerintahan dan menyelamatkanmu kapanpun. Wira amat terkejut, lalu sontak berkata,
apa perampok wanita ini sungguh berani. Bisa-bisanya dia ingin menyerang kota pusat pemerintahan. Setelah itu, Wira menghela napas dan berkata, katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, lalu minta bantuan darinya. Sebanyak 50 anggota pasukan rahasia naga mengawal 2 kereta tahanan untuk melaju dari gerbang selatan menuju wilayah selatan. Di dalam kereta tahanan belakang, Satria meratap dengan sedih. Aku benar-benar difitnah. Tuan, aku benar-benar enggak bersalah. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Semua ramalan itu berkaitan dengan Tuan Dirja, sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar sudah difitnah. Jelas Satria. Dia benar-benar merasa bahwa nasibnya sekarang sangat buruk. Bab 580. Awalnya, setelah gagal memberantas pemberontakan, istana menurunkan pangkat Satria dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Pendamping. Beberapa hari yang lalu, saat menyerang Dusun Pranowo, Satria ditangkap oleh veteran pasukan Zirah Hitam. Setelah akhirnya dibebaskan kemarin, Satria mengira bahwa dia sudah bisa hidup dengan tenang. Namun, kini dia malah terlibat dalam rencana pemberontakan. Seluruh keluarganya bahkan terancam akan dihukum mati. Di dalam kereta tahanan, Dirja memakinya dengan kesal. Dasar bodoh. Aku adalah seorang pejabat sipil, untuk apa aku memberontak? Semua ini adalah tuduhan palsu terhadapku, bahkan pejabat militer sepertimu pun terkena imbas. Setelah kita sampai di ibu kota kerajaan, jaga mulutmu dengan baik. Dengan begitu, mungkin kita bisa menghindari masalah. Mendengar hal ini, Satria sontak bersemangat dan berkata, Tuan Dirja, aku tahu bahwa kamu memiliki koneksi di ibu kota kerajaan. Bisakah kamu membersihkan nama baik kita? Kita nggak akan dihukum mati, kan? Hukum mati. Bocah itu terlalu naif kalau mengira bisa menghukumku. Ucap Dirja sambil tersenyum dingin. Sorot matanya terlihat tajam bak pisau. Selama beberapa tahun ini, Dirja telah memberikan suap kepada Menteri Perekonomian. Itu sebabnya, hanya berdasarkan ramalan dan benda ramalan yang ada, istana tidak akan bisa menjeratnya dengan hukuman. Asalkan Jerry membelanya, ditambah dengan penasihat kanan yang memujinya di depan raja, hidup Dirja pasti akan terjamin. Selama mampu bertahan, suatu saat nanti dia akan menemukan Wira dan membalaskan dendam kesumatnya ini. Satria yang kesal pun berkata seraya menggertakkan giginya. Iya, semua itu adalah kesalahan Wira. Bisa-bisanya dia memfitnah kita berdua yang adalah orang baik. Setelah memulihkan nama baik, kita harus menghabisi si Wira. Saat mereka berbicara dengan penuh emosi, tiba-tiba terdengar suara anak panah tajam yang menembus udara. Dalam sekejap, pasukan rahasia naga terlihat jatuh dari kuda mereka. Serangan musuh. Sejumlah prajurit pasukan rahasia naga menghunus pedang mereka dan berhenti di tempat. Setelah itu, pemimpin mereka berseru. Siapa yang berani menghentikan pasukan rahasia naga dalam menjalankan tugas? Apa kamu nggak takut keluargamu akan dihukum mati? Serak, serak, serak. Seketika, lebih dari 300 prajurit berzirah sisik muncul di kedua sisi jalan gunung. 100 di antara mereka bersenjata busur, 100 bersenjata tombak, dan 100 lainnya bersenjata golok. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Seorang pemuda berwajah bulat yang membawa 2 kapak kayu tampak melangkah maju sembari berkata, Tuan Dirja dan Jenderal Satria, jangan khawatir. Aku, Jamal, dari Ispohan, sudah mengerahkan pasukan datang untuk menyelamatkan kalian. Medan perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Junet mengangkat senapan pendek seraya berseru. Tuan Dirja ditakdirkan untuk merebut tahta dari Raja Bakir. Hei, pasukan rahasia naga, apa-apaan kalian? Beraninya kalian mencoba menangkap Tuan Dirja. Segera turun dari kuda dan terima kematian kalian. Larasati jatuh, Muwana bangkit. Jaka mengangkat pedang besarnya sembari berkata, Saudara-saudaraku, Tuan Dirja sudah ditakdirkan untuk memberontak. Bunuh semua pasukan rahasia naga untuk menyelamatkannya. Setelah Tuan Dirja berhasil merebut tahta, kita semua akan diberi gelar kebangsawanan dan diangkat menjadi menteri. Di sisi lain, ketua pertama Ngarai Naga Biru, Mary menggigit buah plum dengan lembut sembari berkata, Wira benar-benar enggak tahu malu.
Kalau dia ingin menangkap kedua pejabat serakah ini, langsung lakukan saja. Bisa-bisanya dia bersandiwara dulu seperti ini. Utu yang berada di sampingnya hanya tersenyum lembut. Setelah pertempuran ini, mereka akan menjadi tangan kanan Wira. Kedepannya, ketika Wira melakukan pemberontakan, mereka pasti akan diuntungkan. Serang mereka. Para perampok gunung segera berseru dan menyerang pasukan rahasia naga. Shush, shush, shush. Saat ini, anak panah tampak memelesat bak hujan. Dirja, Satria, nggak disangka, kalian ternyata benar-benar adalah pengkhianat. Ketika kembali ke ibu kota kerajaan, aku akan melaporkannya kepada raja dan memerintahkan eksekusi keluarga kalian. Beberapa prajurit pasukan rahasia naga telah tewas tertembak, sementara yang lainnya melarikan diri dan memaki dari kejauhan. Kini, hanya 2 kereta tahanan yang tersisa di tengah medan perang. Sekelompok perampok segera mengelilinginya. Satria yang terkejut dan gembira langsung berkata, "Tuan Dirja, kamu benar-benar memimpin para perampok ini untuk memberontak. Kita berdua nggak perlu pergi ke ibu kota kerajaan. Nyawa kita nggak akan terancam lagi." Dirja tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia segera memaki. "Dasar bodoh, apa kamu nggak bisa berpikir? Bisa-bisanya kamu nggak sadar bahwa ini hanya tipu dayanya Wira. Semua perampok ini adalah bawahannya. Bukan hanya menginginkan nyawa kita, dia juga ingin memusnahkan keluarga kita." Pada tengah malam, di hutan sebelah timur Dusun Pranowo, ada beberapa sosok yang berdiri di sekitar 5 makam baru. Api tampak membakar uang kertas di Anglo, sementara 2 orang yang terikat sedang berlutut di tanah. Mereka mengeluarkan suara gemetar yang terdengar seperti memohon dan juga mengutuk. Saat ini, ada 3 batang dupa yang tertancap di depan makam. Wira menghunus pedang Treksa, dengan sorot mata yang sedih dan dingin. "Huhu, aku adalah pejabat resmi istana. Membunuhku sama dengan pemberontakan." "Ah," ucap Dirja. Bab 581. Lantaran upaya memohonnya tidak membuahkan hasil, Dirja baru saja ingin mengancam, tetapi dia malah tiba-tiba menjerit. Seiring terdengarnya suara sayatan, Wira langsung memenggal kepala Dirja dengan pedangnya. Kepala Dirja sontak menggelinding ke tanah dan darah menyembur kemana-mana. Di sampingnya, Satria yang melihat adegan ini langsung pingsan saking terkejutnya. Namun, suara sayatan lagi-lagi terdengar. Wira langsung memenggal kepala Satria tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia menancapkan pedangnya di tanah. Dengan menggenggam kedua kepala itu, Wira meletakkannya di dekat makam Patli dan berkata dengan gemetar. "Kak Patli, inilah dalang yang mencelakai kalian. Aku membawa mereka kemari untuk memberi penghormatan kepadamu." Sementara itu, Mary yang berada di samping menatap adegan ini dengan terpesona. Dia merasa bahwa Wira sudah berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, pria ini begitu licik, kejam, suka mengatur tipu daya, dan senang menjebak orang lain. Saat ini, Wira bahkan jauh lebih setia dan berani daripada aliansi rute dagang asri. Demi membalaskan dendam seorang teman yang baru dikenalnya tidak lama ini, Wira bahkan berani membunuh prefektur dan letnan jenderal dengan tangannya sendiri. Pria macam apakah ini? "Kak Patli, aku akan berangkat ke Provinsi Jawali sekarang. Aku akan kembali untuk mengunjungimu lain kali. Jangan khawatir, aku akan menjaga Dusun Pranowo, juga memastikan semua orang bisa hidup dengan nyaman." Usai berjanji seperti itu, Wira langsung bangkit dan pergi. Para pasukan zirah hitam yang berada di kedua sisi segera mengambil jasad dan kepala Dirja. Ada beberapa hal yang boleh dilakukan, tetapi tidak boleh diketahui oleh dunia. Jika tidak, itu akan menjadi bencana besar. Kelompok itu pun segera meninggalkan hutan. Tiba-tiba, telinga Rudi tampak bergerak. Dia berlari ke belakang pohon besar yang berjarak beberapa meter dari sana, lalu meraih seseorang dan menyeretnya keluar. Kemudian, Rudi bertanya dengan tegas. "Siapa kamu?" Sosok yang kurus dan lemah itu menjawab dengan gemetar. Ini aku." Saat Wira mendengar suara itu, dia mendekati Mada dengan alis berkerut, lalu bertanya. "Mada, kenapa kamu ada di sini?" Mada menjawab dengan penuh ketakutan. Aku takut preman setempat datang untuk mencuri benda persembahan Kak Patli di malam hari, jadi aku datang untuk menjaganya." "Kamu melakukan hal yang benar," uji Wira. Kemudian, dia menepuk bahu Mada dengan lembut,
melepaskan mantel yang dikenakannya, dan meletakkannya di pundak Mada sembari berkata, "Tapi, malam hari di sini sangat dingin. Kamu bisa kedinginan karena berjaga dengan pakaian tipis seperti itu." "Aku nggak takut," jawab Mada. Kehangatan mantel membuat Mada sontak terharu dan meneteskan air matanya. Kemudian, dia berkata kepada Wira, "Tuan, tadi kamu membunuh 2 orang. Apakah mereka adalah prefektur kota pusat pemerintahan Lokana, Dirja, dan juga jenderal bodoh itu, Satria? Kamu benar-benar sudah membalaskan dendam Kak Patli." Huhuhu. Sementara itu, David malah menggenggam pedangnya dengan makin erat. Wira membunuh Dirja dan Satria sebagai tindakan penghormatan kepada Patli. Dengan harapan tidak ketahuan oleh orang lain, mereka sengaja datang pada malam hari. Tidak disangka, mereka malah bertemu dengan Mada. Bukannya tidak percaya pada karakter Mada, tetapi makin sedikit orang yang mengetahui rahasia ini, tentu akan makin baik untuk mereka. Wira melambaikan tangannya ke arah David, lalu memandang Mada dengan lembut sembari berkata, "Iya, aku membunuh mereka berdua. Tapi, kamu nggak boleh memberi tahu siapapun tentang hal ini, bahkan orang terdekatmu sekalipun. Kalau enggak, aku akan berada dalam masalah besar, bahkan mungkin bisa terbunuh." Mada menyeka air matanya, lalu berjanji, "Semua keluargaku sudah meninggal. Kak Patli adalah orang yang paling baik padaku di dusun ini. Tuan, kamu sudah membalaskan dendam untuk Kak Patli, kamu adalah pahlawanku. Nggak peduli apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah mengungkapkan hal ini. Aku percaya padamu," ucap Wira seraya memukul bahu Mada. Kemudian, dia pun melanjutkan perjalanan bersama bawahannya. Mereka meninggalkan dusun Pranowo dalam 2 kelompok terpisah. Satu kelompok terdiri dari Wira dan pasukan Zirah Hitam, sementara yang lainnya adalah grup Ngarai Naga Biru beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh Mary. Mereka memang harus berpisah. Tiba-tiba, Putu menyeringai sembari berkata, "Hehe, Tuan Wahyudi, Ketua Mary ingin mencurahkan isi hatinya kepadamu secara pribadi." Bab 582. Setelah Putu mengucapkan kata-kata itu, Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, Isi hati apa yang bisa Mary bicarakan secara pribadi dengannya?" Putu menunjuk ke depan dan menjawab sambil tersenyum licik, "Ada gazebo sekitar 1 kilometer dari sini. Ketua Mary sedang menunggumu di sana." Ekspresi Putu terlihat ambigu dan tatapan matanya yang mengarah kepada Wira tampak aneh. "Baiklah," ucap Wira sambil tersenyum. Kemudian, dia pun menunggang kuda ke sana. Dia kebetulan juga ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mary. Saat Mary yang berada di gazebo melihat Wira mendekat, dia langsung berkata sambil tersenyum, "Kali ini, aku sudah membantumu begitu banyak. Apa kamu nggak ingin mengungkapkan sesuatu?" Wira turun dari kudanya. Dia berjalan menuju gazebo dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah menjadi ketua pertama sekarang. Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu?" Mary sontak mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia berkata dengan nada sedikit kecewa, "Kamu ini sama sekali nggak tulus, lupakanlah." Wira tertawa terbahak-bahak, lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Aksi kalian kali ini kemungkinan besar telah diperhatikan oleh istana. Pastikan agar semuanya lebih berhati-hati." Mary mengangguk setuju. Dia juga memahami hal seperti ini sehingga berkata, "Baiklah, aku akan memperhatikannya." Akan tetapi, begitu topik pembicaraan mereka dialihkan, kini Mary memiliki kekhawatiran lain sehingga menimpali. "Tapi, kali ini kamu sudah membunuh 2 bajingan itu. Semua orang yang cerdas pasti tahu bahwa itu ada hubungannya denganmu. Jadi, lebih berhati-hatilah, mengerti?" Pembunuhan Dirja dan Satria oleh Wira telah mengubah pandangan Mary tentangnya. Awalnya, dia hanya menganggapnya sebagai seorang cendekiawan yang licik dan banyak akal. Dia tidak menyangka bahwa Wira ternyata memiliki sisi berani dan kejam seperti ini. Membela teman dengan tulus, meski harus menghadapi bahaya besar adalah hal yang sangat langka di masa ini. Mungkin, Mary sudah meremehkan Wira sejak awal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira juga memiliki sisi jantan seperti ini. Wira merasa sangat bersyukur karena Mary begitu perhatian dengannya. Untuk menyelamatkan dirinya, Mary bahkan membawa begitu banyak pasukan dan bersiap untuk menyusup ke pengadilan daerah malam itu. Wira tentu sangat terharu. "Aku tahu,
Tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diriku sendiri, jawab Wira. Sementara itu, Mary malah mendengus dan berkata dengan serius. Cih, jangan berbual. Apakah pelajaran kali ini masih belum cukup? Kamu hampir saja mati di penjara. Kalau kamu benar-benar mati, aku sudah merencanakan segalanya. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kalaupun harus mengorbankan nyawaku. Hanya saja, setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah Mary tiba-tiba memerah. Dia merasa bahwa perkataannya terlalu berlebihan. Itu sebabnya, dia buru-buru menjelaskan. Jangan salah paham, aku nggak punya maksud lain. Wajah Mary memerah dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu secara tiba-tiba? Meskipun masalahnya sudah selesai sekarang, dia masih merasa takut ketika mengingatnya kembali. Jika Wira membuat kesalahan, dia mungkin benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap pejabat sialan itu. Namun, untungnya pria ini cukup cerdas dan memiliki banyak teman yang membantunya untuk mengatasi kesulitan. Wira berkata sambil mengangguk. Tenang saja, kalau nggak ada hal lain, aku akan pulang sekarang. Mary tidak menyangka bahwa setelah hanya mengobrol sejenak, Wira sudah akan pergi. Wanita itu baru saja mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia terlalu malu untuk mengucapkannya sekarang. Mary segera berbicara dengan wajah memerah. Tunggu sebentar, ada apa lagi? Tanya Wira yang terkejut. Lantaran terlalu gugup, Mary hanya bisa mengucapkan satu kalimat. Oh iya, bakso yang kita makan terakhir kali itu sangat enak. Wira sontak tertawa, lalu berkata, kamu suka? Oke, nanti aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan beberapa kepadamu. Kamu akan pergi ke Provinsi Jawali, jadi berhati-hatilah di sana. Kalau memerlukan bantuanku, jangan lupa langsung memberitahuku. Oke, jawab Wira sambil tersenyum. Kemudian, pria itu menaiki kuda dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mary juga menaiki kuda merah tinggi. Dia mengayunkan cambuk kulit dan pergi dengan anggun. Di belakangnya, Putu dan yang lainnya segera mengikuti. Bab 583. Kali ini, banyak orang yang membantu Wira. Jadi, Wira juga tidak pelit dan membeli banyak hadiah, lalu membagikannya kepada anggota asosiasi perdamaian. Tentu saja, Wira juga tidak melupakan Pramana karena Pramana sudah menghabiskan banyak uang untuk Wira kali ini. Wira langsung mengeluarkan uang kertas yang banyak dan memberikannya kepada Pramana. Kemudian, Pramana berkata, Paman Wira, untuk apa kamu memberiku begitu banyak uang? Melihat semua uang kertas ini, Pramana seketika tertegun. Dia tahu Wira kaya, tetapi tidak menyangka dia mempunyai begitu banyak uang. Wira yang tampak tidak peduli berujar. Memangnya ini termasuk banyak. Belakangan ini, pengeluaranmu cukup banyak, jadi kamu ambil saja. Jika dibandingkan dengan pertemanan, uang sama sekali tidak ada apa-apanya. Jadi, Wira tidak keberatan memberikan Pramana uang sebanyak ini. Pramana tertawa dan menyahut. Hehe, kalau begitu, aku nggak akan menolaknya lagi. Kemudian, dia menyimpan uang itu. Wira mengingatkan. Jumlah uang kertas ini terlalu banyak. Tapi, jangan lupa menukarnya menjadi uang perak. Toko uang biasa tidak akan bisa menukar uang sebanyak itu. Pramana menyahut. Oke, Paman Wira. Tapi, ayahku bilang uang kertas dikeluarkan oleh toko uang terbesar di negara ini. Toko uang itu dibuka oleh pebisnis sutra dan garam di provinsi sebelah. Kamu nggak perlu khawatir. Wira juga tidak berkomentar lagi setelah mendengar perkataan Pramana. Sementara itu, setelah Pramana membawa pulang uang itu ke kediaman keluarga Sudarto, dia kembali bergabung dengan tim. Sekelompok orang yang hendak keluar dari kota melihat sosok yang familiar. Orang itu adalah Mandra. Kakak, ujar Mandra. Dia tahu Wira menggunakan koneksinya untuk mengeluarkan dia dari penjara. Jadi, Mandra sangat berterima kasih kepada Wira. Mandra berucap, Kak, terima kasih atas bantuanmu. Kalau enggak, mungkin aku harus dipenjara lebih lama lagi. Begitu melihat Wira, Mandra hendak memberi hormat. Namun, Wira segera menghentikan Mandra. Mandra, kamu nggak perlu sungkan. Kalau bukan kamu yang menjagaku di penjara, mungkin aku akan dihabisi oleh pejabat brengsek itu dan ditindas oleh anggota penjara.
Wira melanjutkan, ini hanya masalah sepele, kamu nggak usah memikirkannya. Seharusnya, aku yang berterima kasih kepadamu. Sesudah Wira selesai berkata, Mandra segera melambaikan tangan dan berujar. Kak, bukan begitu. Kamu memang orang yang pantas dihormati. Aku nggak pernah kagum pada siapapun seumur hidup ini dan kamu orang pertama yang aku kagumi. Kamu nggak boleh menderita di penjara. Mandra tiba-tiba berkata lagi. Kak, ku dengar kamu mau pergi ke Provinsi Jawali. Kamu pasti akan melewati kota pusat pemerintahan Rohino, aku bersedia mendampingimu. Wira yang memahami perkataan Mandra bertanya. Oh, kamu mau pulang ke kota pusat pemerintahan Rohino? Mandra juga tidak menutupinya dan menjawab. Benar, aku berasal dari kota pusat pemerintahan Rohino, jadi harus pulang ke sana. Wira juga tidak keberatan dan mengangguk, lalu menimpali. Oke, perjalanan pasti lebih aman kalau ada kamu yang menemani. Kemampuan bertarung Mandra tidak kalah dari pasukan Zirah Hitam. Jadi, Mandra bisa menjaga Wira. Tak lama kemudian, sekelompok orang itu pun berangkat. Ketika melihat pasukan Zirah Hitam yang ada di belakang Wira, Mandra yang juga memiliki kemampuan hebat tentu tahu bahwa orang-orang ini sangat kuat. Mandra makin merasa Wira sangat misterius. Kemudian, rombongan Wira pun keluar dari kota. Hanya saja, mereka tidak tahu ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka di belakang. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, Danu tiba-tiba menghampiri Wira dan berucap. Kak Wira, ada yang mengikuti kita. Dia orang yang dilukis Pak Putu terakhir kali. Dia, tanya Wira yang tertegun. Dia tidak menyangka orang ini telah mengikuti mereka di sepanjang jalan. Kalau dia ikut datang, tangkap saja, ucap Wira. Dia merasa tidak tenang jika tidak membereskan orang ini. Bab 584. Setelah Wira selesai bicara, Danu memanggil dua orang untuk diam-diam meninggalkan tim. Orang ini sangat hati-hati. Jadi, Danu berencana untuk beraksi secara diam-diam kali ini karena orang ini kabur terakhir kali. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Sekitar 4 jam kemudian, Danu kembali dengan menunggangi kuda dan membawa seorang pria yang sudah pingsan. Kak Wira, aku sudah menangkapnya. Dia cukup licik sehingga sulit ditangkap, ucap Danu. Dia tertawa dan melempar orang ini ke tanah. Orang yang diikat ini langsung bangun setelah dilempar. Kalian, lepaskan aku. Beraninya kalian menangkapku. Benar-benar cari mati, ujar orang itu. Dia berniat mengancam semua orang. Wira tahu bahwa orang ini mempunyai kemampuan yang hebat. Levon adalah putra Raja Fazana, jadi orang ini pasti berhubungan dengan Raja Fazana. Wira mendengus dan berkata, oh, iya. Kemudian, Wira mengeluarkan senapan dan menembak kaki orang ini. Peluru menembus kaki orang tersebut dan darah mengalir. Orang itu pun berteriak histeris. Wira, kami nggak akan melepaskanmu karena kamu membunuh Wolfie. Sebaiknya, kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kamu akan menerima konsekuensi yang berat. Kedua mata orang itu memerah dan dia menatap Wira lekat-lekat. Dia benar-benar ingin menghabisi Wira. Kemudian, Wira mendengus dan menyahut. Aku paling nggak takut dengan ancaman. Lagi pula, apa salahnya aku membunuh anak pemberontak? Begitu Wira melontarkan perkataan ini, orang itu seketika memelotot. Tentu saja, dia mengerti maksud ucapan Wira. Tiba-tiba, Mandra menghampiri Wira dan melirik orang ini sekilas. Mandra berbisik kepada Wira. Kak Wira, aku kenal dengan orang ini. Namanya Abdar, dia itu pemimpin kedua dari Desa Angindra di kota pusat pemerintahan Rohino. Desa Angindra merupakan markas kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Rohino dan mereka sangat hebat. Wira memang sudah menebaknya sejak awal. Bahkan, Levon yang menjadi bandit juga diinstruksikan oleh Raja Fazana. Abdar yang berniat jahat pasti sedang menunggu kesempatan. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Wira. Dia hanya tahu satu hal, yaitu dia tidak akan melepaskan orang yang menyinggungnya. Hanya saja, Mandra mengenal Abdar, jadi hal ini cukup membuat Wira penasaran. Kemudian, Wira bertanya, Mandra, kenapa kamu begitu familiar dengan Abdar? Mendengar pertanyaan Wira, Mandra baru menjelaskan. Kak Wira, aku juga bandit di kota pusat pemerintahan Rohino dan punya bawahan sekitar 400 orang. Wira sama sekali tidak terkejut, dia hanya mengangguk. Wira memandang Abdar dan bertanya.
Katakan, apa yang direncanakan penyokongmu itu? Kamu nggak berhak tahu. Seru Abdar dengan sinis. Setelah itu, dia melanjutkan. Aku sudah menyampaikan kabar kepada pemimpin utama kami. Jadi, sebaiknya kamu lepaskan aku. Kalau enggak, kalian nggak akan mampu melawan pemimpin utama kami. Abdar menambahkan, aku sarankan kamu, jangan mencelakai diri sendiri. Desa Angindra jauh lebih kuat dari Ngarai Naga Biru. Wira menggeleng dan tersenyum setelah mendengar ucapan Abdar. Dia berujar. Ada orang yang selalu mengungkit tentang penyokongnya saat hampir mati. Tapi, sebenarnya cara ini salah. Abdar tertegun, dia tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Abdar bertanya. Apa maksudmu? Wira menjawab dengan datar. Maksudnya, bagaimana kamu bisa tahu aku pasti takut dengan desa Angindra? Selesai bicara, Wira mengangkat senapan dan menembak Abdar tanpa ragu sedikit pun. Mandra kaget melihat sifat Wira yang begitu tegas. Jika orang lain yang mendengar tentang desa Angindra, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Bab 585. Namun, Wira bukan orang biasa. Dia bahkan bisa menjatuhkan seorang prefektur. Tentu saja, desa Angindra sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Wira. Selingan ini bukan masalah besar bagi Wira. Setelah membunuh Abdar, Wira juga tidak peduli. Mengenai desa Angindra, jika mereka berani menyinggungnya, Wira pasti akan membuat desa Angindra mengalami perombakan secara besar-besaran. Rombongan Wira melanjutkan perjalanan mereka. Setelah menempuh perjalanan selama setengah hari, mereka hampir sampai di kota pusat pemerintahan Roino. Danu berucap, Kak Wira, kita akan sampai di kota pusat pemerintahan Roino setelah menempuh perjalanan 50 km lagi. Selain itu, kita cukup dekat dengan desa Angindra, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Wira mengangguk dan rombongan mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat yang lalu, di desa Angindra, Fawaz Gifari yang merupakan pemimpin utama tempat ini mencibir saat membaca surat. Dia berkata, Wira, dia membunuh Wolfi dari Ngarai Naga Biru. Beraninya dia datang ke kota pusat pemerintahan Roino, menarik sekali. Kemudian, Fawaz melanjutkan, Abdar bilang Wira sangat kaya. Bagaimana pendapat kalian? Dia menyipitkan matanya. Meskipun berkata seperti itu, sebenarnya Fawaz sudah yakin Wira pasti akan mati. Alasannya karena Wira sudah membunuh Levon yang merupakan anak tuannya. Beberapa pemimpin desa Angindra lain yang duduk di bawah saling bertatapan. Tiba-tiba, pemimpin ketiga desa Angindra yang bernama Haidar Mahija angkat bicara. Kak Fawaz, Wira pasti cukup hebat karena mampu memusnahkan Ngarai Naga Biru. Kudengar, pemimpin utama Ngarai Naga Biru sudah diganti dan dia nggak berani melawan Wira. Bahkan, mereka bekerja sama dengan membayar uang jalan dan saling mendapatkan keuntungan. Haidar melanjutkan perkataannya, menurutku, bagaimana kalau kita juga bekerja sama dengan Wira? Bagaimanapun, Wira itu pebisnis. Seharusnya, dia nggak akan menolaknya. Namun, ada yang menentang pendapat Haidar. Pemimpin keempat yang bernama Kamaluddin Rafiki menggebrak meja dan menimpali. Untuk apa kita bekerja sama dengannya? Memangnya uang jalan bisa sebanyak apa? Lebih baik kita tangkap Wira dan suruh dia tebus dengan uang. Setidaknya, kita bisa mendapatkan ratusan juta gabak. Uang yang kita dapatkan dari hasil pemerasan sama banyaknya dengan uang jalan yang dibayar Wira selama 10 tahun. Bukankah ini lebih menguntungkan? Lanjut Kamaluddin. Pemimpin lain juga menyetujui saran Kamaluddin. Benar, Kak Fawaz. Menurutku, ini juga ide bagus. Dengan begini, desa Angindra akan makin terkenal. Kalau kita bisa menghabisin Wira yang mampu membunuh bandit di Ngarai Naga Biru, bukankah semua orang akan menganggap kita hebat? Sementara itu, Haidar tidak menyangka saudara-saudaranya ini ternyata begitu picik. Meskipun bandit di Ngarai Naga Biru tidak sehebat desa Angindra, Haidar pernah mendengar bahwa Wolfi sangat hebat dan merupakan ahli bela diri. Selain itu, bawahan Wolfi juga mempunyai kemampuan bertarung yang kuat. Namun, mereka semua malah dihabisi oleh Wira, sudah jelas Wira bukan orang biasa. Jika berselisih dengan Wira, takutnya akan terjadi masalah besar. Saat ini, pemimpin keenam yang bernama Ehsan Lais tiba-tiba berujar. Kak Fawaz, bagaimana kalau kita berpura-pura meminta Wira datang ke desa Angindra untuk membahas masalah kerja sama?
Setelah melihat sikapnya, kita baru membuat keputusan. Bagaimana menurut kalian? Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa pemimpin pun sama-sama mengangguk. Dengan demikian, mereka sudah mempersiapkan rencana cadangan. Oke, segera turun gunung untuk menyambut Wira. Perintah Fawaz. Seketika, para bandit desa Angindra pun berangkat. Kala ini, rombongan Wira kebetulan melewati jalan di desa Angindra. Danu berkata dengan ekspresi masam. Kak Wira, ada yang mengadang di depan. Kelihatannya ada sekitar 2000 orang. Pramana terkejut begitu mendengar ucapan Danu, lalu menimpali. Paman Wira, mereka pasti bandit dari desa Angindra. Apa kita perlu memutar jalan? Walaupun rombongan Wira berjumlah ratusan orang dan mempunyai kemampuan yang hebat, mereka tidak mungkin sanggup melawan kelompok bandit yang beranggotakan 2000 orang. Namun, Wira malah tertawa dan menyahut. Kalian cari tempat untuk istirahat dan tunggu aku di sini. Danu, kamu ikut aku. Bab 586. Semua orang sangat panik setelah mendengar perkataan Wira. Desa Angindra adalah tempat yang berbahaya, tetapi Wira malah mau membawa Danu untuk mendatangi tempat itu. Bukankah itu sama dengan cari mati? Kak Wira, kita sudah membunuh Abdar. Sekalipun bandit di desa Angindra nggak tahu, takutnya Abdar sudah memberitahu Fawaz kabar tentang kedatangan kita. Bagaimana kalau kamu terancam bahaya setelah pergi ke sana? Kata Mandra. Mandra adalah orang yang paling memahami desa Angindra. Fawaz juga merupakan sosok yang cukup hebat. Kalau tidak, Fawaz juga tidak mungkin mampu mengumpulkan begitu banyak bandit dan menguasai gunung. Iya, Paman Wira, sebaiknya kita putar jalan saja. Paling-paling perjalanan kita hanya terulur beberapa hari. Bujuk Pramana yang cemas. Namun, Wira malah menggeleng. Desa Angindra berbeda dengan markas bandit lain karena di dalamnya ada anggota Raja Fazana. Sementara itu, Raja Fazana sudah menyimpan dendam kepada Wira. Bagaimanapun, Wira telah membunuh putranya, mana mungkin Raja Fazana akan melepaskan Wira. Abdar sudah melaporkan kabar kedatangan Wira kepada Fawaz. Kalaupun memutar jalan, Wira tetap tidak bisa terlepas dari incaran bandit desa Angindra. Lagi pula, Wira tidak suka menghindari masalah. Wira berusaha menenangkan semua orang. Nggak masalah. Kalian cari tempat istirahat, aku akan segera kembali. Selesai bicara, Wira menunggangi kuda dan pergi bersama Danu. Mandra dan Pramana tidak tahu apa yang direncanakan Wira. Apa Wira berencana menggunakan kepandaiannya dalam berbicara untuk membujuk bandit desa Angindra? Mereka semua adalah orang jahat, mana mungkin mereka bersedia mendengar perkataan Wira. Di sisi lain, Fawaz dan beberapa pemimpin desa Angindra membawa ribuan anggota mengadang di jalur masuk. Tak lama kemudian, para bandit ini melihat 2 ekor kuda berpacu ke tempat mereka. 2 orang, tanya Fawaz. Dia tertegun sejenak, lalu melanjutkan. Apa itu Wira dan bawahannya? Bukannya Abdar bilang anggota mereka ada ratusan orang? Kamaluddin tertawa terbahak-bahak dan menyahut. Siapa peduli? Kalau benar-benar Wira yang datang, tentu saja lebih baik. Kita langsung tangkap dia dan suruh dia kembali untuk mengambil uang sendirian. Haidar dan pemimpin kelima yang bernama Barok Cahit saling bertatapan. Mereka juga kebingungan. Pada saat ini, Wira dan Danu sudah sampai di depan ribuan bandit itu. Wira tersenyum dan memperkenalkan diri. Apa kalian semua dari desa Angindra? Namaku Wira. Apa dia benar-benar Wira? Hahaha, apa bocah ini bodoh. Dia bahkan berani datang meski hanya berdua. Kak Fawaz, bagaimana kalau sekarang kita langsung tangkap dia? Tanya Kamaluddin. Fawaz tentu saja menyetujui saran Kamaluddin, tetapi Haidar dan Barok segera membujuk. Kak Fawaz, Wira ini agak licik. Lebih baik kita berhati-hati. Kita undang dia naik gunung dulu, nanti baru buat keputusan lagi. Fawaz mempertimbangkannya sejenak dan tidak menolak saran mereka berdua. Walaupun Fawaz ingin segera membalas dendam Wolfi, saran Haidar dan Barok tidak boleh diabaikan. Hahaha, ternyata Tuan Wahyudi yang datang. Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Aku pemimpin utama desa Angindra, namaku Fawaz. Sebagai tuan rumah, aku mempersilakan Tuan untuk naik gunung. Selesai bicara, Danu berbisik kepada Wira. Kak Wira, kurasa itu jebakan. Wira yang sama sekali tidak peduli menimpali. Nggak masalah.
Kamu lihat saja nanti. Kemudian, Wira berkata kepada Fawaz, "Oke. Tentu saja aku akan menerima undangan Pak Fawaz. Silakan." "Oke, silakan," ujar Fawaz yang sangat senang. Dia segera memimpin jalan. Segerombolan orang itu berbondong-bondong naik gunung. Pramana dan lainnya yang berada di kejauhan melihat situasi ini, mereka sangat khawatir. Mandra bertanya, "Bagaimana ini? Mereka sudah naik gunung." Bab 587. Mereka naik gunung. Gimana nih? Ujar Mandra dengan cemas. Pramana mengernyit, tetapi akhirnya berkata, "Paman Wira selalu punya perhitungan yang akurat. Karena Paman Wira nggak bilang apa-apa, kita cari tempat dan tunggu saja dia kembali." Pada saat yang sama, Fawaz dan yang lainnya langsung menyiapkan berbagai hidangan dan minuman di aula pertemuan Desa Angindra. Mereka tampak benar-benar ingin menjamu Wira. "Hahaha, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mendengar tentang semua prestasimu. Saat bertemu langsung sekarang, aku bisa lihat kalau kamu memang luar biasa," ujar Fawaz berpura-pura gembira sambil mengangkat gelas anggurnya tinggi-tinggi. Wira menyahut sambil tersenyum. "Kak Fawaz, kamu nggak mungkin mengajakku naik gunung hanya supaya aku bisa mencicipi makanan lezat Desa Angindra, bukan?" Begitu kata-kata ini terlontar, suasana di aula pertemuan tiba-tiba berubah tegang. Fawaz pun tersenyum dan meletakkan gelas anggurnya, lalu berkata, "Tuan Wahyudi, kamu memang sangat jeli. Baiklah, aku belak-belakan saja. Kami semua sudah berdiskusi dan mencapai dua keputusan. Pertama, bunuh dan rampok. Kami adalah bandit gunung. Tanpa perlu dijelaskan terlalu banyak, pasti Tuan Wahyudi bisa memahaminya, bukan?" Wira mengangguk dan berujar, "Tentu saja, gimana dengan keputusan kedua?" Fawaz menyesap anggurnya, lalu menjawab, "Yang kedua adalah kerjasama. Kudengar kerjasama antara Tuan Wahyudi dan Ngarai Naga Biru berjalan dengan lancar. Memang bagus kalau bisa bekerja sama. Tapi, aku ingin tahu, Ketua Fawaz, keputusan mana yang kamu ajukan?" tanya Wira sambil tersenyum. Fawaz tidak menyangka Wira akan bertanya terang-terangan begitu, tetapi dia juga tidak berniat menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini adalah Desa Angindra. Anak buahnya memenuhi tempat ini. Fawaz tentu saja tidak memandang serius Wira yang hanya datang berdua dengan Danu. Meskipun Danu yang berdiri di belakang Wira terasa sangat berbahaya, Fawaz bisa memanggil semua saudara-saudaranya untuk membunuh keduanya dengan mudah. Jadi, Fawaz menjawab dengan santai, "Aku nggak suka hal yang merepotkan, aku sukanya yang instan, jadi." Saat Fawaz berkata sampai sini, ekspresi Danu langsung menegang. Pedang Treksa sudah siap di genggamannya. "Begitu ya, tapi, aku penasaran, apa Ketua Fawaz ini tertarik dengan uangku, ataukah ingin membalas dendam Wolfi?" ujar Wira dengan tenang. Ekspresi Fawaz seketika menegang, dia memicingkan matanya menatap Wira, seolah-olah ingin menyelami dirinya. "Tuan Wahyudi, apa maksud ucapanmu ini?" tanya Fawaz. Dia merasa Wira adalah orang yang cerdas, jadi dia pasti mengucapkan kata-kata ini dengan maksud tertentu. Mungkinkah Wira mengetahui identitas asli Wolfi? Wira tampak acuh tak acuh. Dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalau tujuanmu adalah uang, itu nggak masalah. Aku punya banyak uang dan cara untuk membuat kalian kaya. Tapi, kalau kamu bermaksud membalas dendam Wolfi, ini masalah nyawa. Masalah ini, nggak bisa diselesaikan dengan uang." Ketua lainnya tentu saja menginginkan uang. Mereka semua punya perhitungan masing-masing. Kamaluddin adalah pria kasar dengan jalan pikiran sederhana. Dia hanya ingin memeras uang Wira. Sementara itu, Haidar dan Barok lebih berpikiran panjang. Bisa mendapatkan uang dari Wira adalah hal bagus. Namun, jika mereka benar-benar menyinggung Wira, mereka takut akan menerima balas dendam dari semua anak buahnya. Selain mencemaskan kemampuan Wira yang mampu menundukkan Ngarai Naga Biru, mereka juga khawatir akan menjadi musuh Ngarai Naga Biru jika Wira dihabisi di sini. Fawaz menarik napas dalam-dalam, lalu kembali pura-pura polos dengan berujar, "Tuan Wahyudi, aku nggak ngerti apa perbedaan antara keduanya." Wira memandang Fawaz sambil tersenyum setengah hati, lalu berkata, "Ketua Fawaz, kamu masih nggak mau terus terang?" Bab 588.
Ekspresi Fawaz berubah drastis mendengar ucapan Wira. Kini, dia yakin bahwa Wira sudah mengetahui identitas asli Levon. Saat ini, Haidar si ketua ketiga buru-buru berkata, Tuan Wahyudi salah paham. Kami memang mengenal Wolfie, tapi kami nggak punya hubungan yang begitu baik dengannya. Kini, dia juga sudah mati, nggak perlu mengungkitnya lagi. Aku lebih ingin mendengar cara Tuan Wahyudi membuat kami kaya. Barok si ketua kelima juga sependapat. Dia berkata, Tuan Wahyudi, kuharap kamu bisa mengajari kami. Lantaran kedua orang itu sudah bilang begitu, Kamaluddin hanya menggaruk kepalanya dan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia hanya ingin mendapat banyak uang. Entah itu dengan cara merampok atau yang lainnya, dia tidak peduli. Selama itu menguntungkannya, itu tidak masalah. Namun, Fawaz memandang Haidar dan Barok dengan suasana hati muram. Jika Wira benar-benar bisa memberikan metode yang bagus, dia akan kesulitan membunuh Wira. Akhirnya, Fawaz mendengus dan berkata, Sudahlah, Tuan Wahyudi, kami orang-orang desa Angindra nggak pandai berbisnis, lupakan sajalah. Setelah itu, Fawaz meminta anak buahnya untuk mencari sebuah kamar pribadi bagi Wira, lalu juga menyuruh Danu untuk kembali dan mengumpulkan uang. Mendengar Fawaz langsung membuat keputusan, ekspresi Haidar dan Barok sontak berubah. Kak, ini kurang baik. Kita bahkan belum mendengar strategi dari Tuan Wahyudi untuk membuat kita kaya. Keluh Haidar. Iya, Kak, gimana kalau kita coba dengar saran Tuan Wahyudi dulu, timpal Barok. Namun, Fawaz langsung membentak. Aku ini ketua pertamanya, kenapa kalian berdua ingin memberontak? Haidar dan Barok tidak menyangka Fawaz akan begitu marah. Sebenarnya ada apa dengannya? Mendadak, Wira tertawa dan berkata, Ketua Fawaz, sepertinya kamu sudah lelah berpura-pura. Sejak awal, kamu sudah berniat membunuhku. Biarpun aku memberimu banyak uang, kamu tetap akan membunuhku, kan? Semua orang selain Fawaz tampak bingung mendengar ucapan Wira ini. Barok buru-buru berkata, Tuan Wahyudi, kami memang bandit dan menginginkan uangmu. Tapi, apa gunanya kami membunuhmu? Oh nggak ada dendam di antara kita. Di antara kita memang nggak ada dendam, tapi Fawaz dan Abdar menaruh dendam padaku, balas Wira. Kata-kata ini membuat mereka makin terkejut. Maksudnya, tanya Haidar. Wira pun menjelaskan secara perlahan. Alasannya sederhana, itu karena aku membunuh Wolfie alias Levon. Kalian mungkin nggak tahu, Levon adalah putra Fazana. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi beberapa orang di sana langsung berubah. Raja Fazana adalah sosok hebat yang hampir menaklukkan kerajaan pada masa jayanya. Dia merupakan idola para ketua bandit ini. Dahulu, Fazana menduduki 3 provinsi dan sangat berpengaruh. Sayangnya, pemberontakannya berakhir dengan kegagalan. Jika tidak, dia mungkin sudah menjadi raja. Setelah dikalahkan, jejak Fazana juga menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wira berujar. Biarpun Fazana ini sosok yang hebat, dia adalah pengkhianat. Sampai sekarang, kerajaan Nuala masih berdiri tegak. Saat ini, istana mungkin bisa menoleransi kalian, para bandit. Bahkan, istana mungkin akan menutup sebelah mata kalaupun kalian menguasai satu wilayah. Tapi, istana nggak akan pernah mengampuni Fazana. Siapapun yang memiliki koneksi dengannya akan dicap sebagai pemberontak, tambah Wira. Begitu mendengar ucapan Wira, ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok seketika berubah drastis. Mereka tentu saja memahami maksud kata-kata Wira. Bab 589. Meski bandit dikecam oleh istana, jika tidak membuat masalah, para bandit tetap bisa menduduki satu wilayah dan menjadi penguasa setempat. Namun, beda halnya dengan Raja Fazana. Siapapun yang berhubungan dengannya akan ditangkap dan dibunuh oleh istana. Haidar mulai curiga dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Wahyudi, apa maksudmu? Sangat sederhana. Ketua pertama dan ketua kedua kalian adalah anak buah Fazana. Ada lagi, Abdar sudah aku bunuh. Aku berani datang ke desa Angindra secara pribadi karena ingin memberi kalian jalan keluar, jawab Wira dengan ekspresi tenang. Segala sesuatu sudah diperhitungkan masak-masak olehnya. Apa? Ekspresi Kamaluddin, Haidar, dan Barok berubah drastis. Mereka langsung memandang Fawaz dengan tidak percaya. Haidar dan Barok langsung berdiri dan berseru dengan marah.
Kak, ada apa ini? Kami butuh penjelasan. Iya, kita sudah susah payah bertahan sampai sekarang. Biarpun Raja Fazana itu sosok hebat yang hampir mengubah dunia, masanya sudah lewat. Kalau kita berhubungan dengan dia, kita akan celaka. Kak, kamu bermaksud menipu kami? Iya. Fawaz memicingkan matanya menatap Wira. Kini, dia mengerti alasan Wira berani datang ke sini secara pribadi. Dia berujar. Wira, tak kusangka kamu begitu pintar. Sepertinya aku benar-benar nggak bisa membiarkanmu hidup. Bukan hanya karena kamu membunuh Levon, tapi juga karena kamu terlalu pintar. Kalau bukan teman, orang sepertimu hanya bisa disingkirkan. Semuanya, cepat masuk, teriak Fawaz dengan marah sambil menghunus pedang panjangnya. Para anak buah yang berada di luar langsung menerjang masuk dengan heboh. Kak, sebelum memberi penjelasan, kamu sudah mau menyerang. Haidar, Barok, dan bahkan Kamaluddin tampak terkejut. Fawaz berkata, ambisi Raja Fazana belum mati, dia pasti akan kembali berkuasa di masa depan. Kalau kalian mengabdi pada Raja Fazana bersamaku, kalian bisa menikmati kejayaan dan kemakmuran yang tak ada habisnya. Cuma Wira yang tahu soal masalah ini. Kalau kita membunuhnya, rahasia ini nggak akan bocor. Pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian menolak mengabdi pada Raja Fazana, aku akan menghabisi kalian juga. Tambah Fawaz sambil menyipitkan matanya yang memancarkan niat membunuh. Saat ini, Wira mengeluarkan sebuah senapan dan memainkannya sambil berkata, dari mana kamu tahu kalau aku nggak membocorkan rahasia ini? Aku sudah berpesan pada anak buahku. Kalau aku nggak turun gunung besok, istana akan menerima laporan tentang desa Angindra yang berkomplot dengan Fazana dan mencoba untuk merebut kembali kekuasaan. Kalian nggak perlu mengkhawatirkan apa istana akan percaya atau nggak. Sekalipun mereka nggak percaya, mereka tetap akan bertindak. Lagian, aku juga punya bukti. Levon dan Abdar sama-sama dibunuh olehku, ada surat-surat dari kalian di antara barang-barang mereka, tambah Wira. Kemudian, Wira berkata lagi, sekarang, aku akan memberi kalian pilihan. Bekerja samalah denganku, aku akan membuat desa Angindra kaya. Setelah itu, kalian bisa menggunakan uang sebagai sarana untuk berhubungan baik dengan istana. Kelak, kalian nggak perlu hidup dalam kekhawatiran lagi. Tawaran Wira menggugah hati beberapa ketua bandit ini. Namun, mereka ragu-ragu karena Fawaz ada di sini. Mereka tidak akan bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Hahaha, Wira, berani betul kamu bicara begitu di depanku. Biarpun ada 5 ketua di desa Angindra, sebagian besar anak buah berada di bawah komandoku dan Abdar. Kalian nggak akan bisa mengalahkanku dalam pertarungan. Ujar Fawaz dengan angkuh. Mendengar itu, Wira mendengus dan berkata, siapa bilang aku mau bertarung denganmu? Membunuhmu itu perkara mudah. Dor. Bab 590. Suara tembakan senapan bergema di telinga semua orang. Detik berikutnya, mereka semua melihat sebuah pemandangan mengerikan. Fawaz mati begitu saja. Dia terbunuh dengan satu tembakan. Para ketua lainnya sontak memandang Wira dengan ngeri. Mereka tahu bahwa istana memiliki senapan, tetapi ukurannya besar dan berat. Tak disangka, benda kecil di tangan Wira ini juga sebuah senapan. Oke, penjahatnya sudah disingkirkan, desa Angindra aman. Selamat ya, kalian akan menjadi orang kaya, ujar Wira. Wira menyimpan senapannya dan tersenyum tipis sambil memandang orang-orang yang masih tercengang itu. Keesokan paginya, Haidar dan kedua ketua lainnya melambaikan tangan dengan penuh hormat di gerbang desa Angindra. Tuan Wahyudi, hati-hati di jalan. Wira tersenyum tipis dan membalas lambaian tangan mereka. Dia dan Danu pun menuruni gunung dengan menunggangi kuda. Tuan Wahyudi ini nggak cuma pintar, tapi juga sangat berani. Hanya dengan ditemani satu orang, dia berani naik ke Gunung Bandit. Dia juga menyelesaikan krisis di desa Angindra dengan begitu mudah, ujar Haidar kagum. Barok yang berpendapat sama pun berkata, pantas saja Ngarai Naga Biru mau bekerja sama dengannya. Tapi, Fawaz dan Abdar sudah mati. Gimana kalau Fazana tahu? Jejak kekhawatiran melintas di mata Barok. Nggak masalah, Fazana nggak akan berani muncul. Kalaupun dia berani, apa yang harus kita takuti saat istana mendukung kita? Balas Haidar sambil tersenyum tipis. Kembalinya Wira mengejutkan Pramana dan yang lainnya.
Mereka semua bertanya-tanya apa yang telah terjadi, bagaimana Wira dan Danu bisa turun gunung tanpa terluka sedikit pun. Terlebih lagi Mandra, dia tampak tidak bisa percaya. Bagaimanapun, dia mengenal para penghuni desa Angindra sebagai orang-orang yang kejam, berani, dan licik. Jika bukan begitu, mereka tidak akan menjadi kelompok bandit terbesar di kota pusat pemerintahan Roino. Wira hanya tersenyum tipis, membiarkan Danu yang menjelaskan keseluruhan cerita. Alhasil, semua orang tertegun mendengarnya. Alamak, Paman Wira, kamu keren banget sih. Kamu menyingkirkan Fawaz dengan satu tembakan dan langsung menjalin kerjasama dengan desa Angindra, seru Fabrian. Kak Wira, kamu hebat. Timpal yang lain. Mereka semua tersentak kaget dan makin mengagumi Wira. Sekelompok orang itu pun berangkat dan memasuki kota pusat pemerintahan Roino. Tempat ini cukup makmur sehingga Wira bisa langsung memulai bisnisnya. Dengan bantuan orang-orang desa Angindra dan Mandra, usahanya tidak menemui tantangan berarti. Soal prefektur setempat dan yang lainnya, itu lebih mudah diatur. Dengan uang yang dikucurkan Pramana dan Fabrian, segalanya berjalan dengan mulus. Kedepannya, barang-barang dagangan bisa langsung diangkut ke sini melalui Ngarai Naga Biru. Bisa dibilang, kemanapun Wira pergi, dia selalu membuka jalur bisnis yang berpotensi. Setelah meninggalkan kota pusat pemerintahan Roino, Wira dan yang lainnya datang ke kampung Silali. Sama seperti Dusun Darmadi, tempat ini juga terkena dampak perang dan kebanyakan penduduknya hidup dalam kondisi melarat. Kak Wira, kota pusat pemerintahan Roino ini sebenarnya nggak terlalu kaya. Kampung-kampung di sekitarnya bahkan lebih miskin lagi. Istana cuma tahu mengumpulkan pajak, tapi nggak ada yang peduli dengan nasib orang-orang di sini, ujar Mandra sambil menghela napas. Dia menggeleng melihat orang-orang yang terlihat kelaparan itu. Siapapun yang memiliki hati tidak mungkin tega melihatnya. Paman Wira, gimana kalau kita memberi mereka sejumlah uang supaya mereka bisa melewati masa-masa sulit ini? Musim semi akan segera tiba. Setelah cuaca menghangat, lapangan pekerjaan akan terbuka kembali dan ada makanan yang bisa dipanen. Mereka bisa menjalani hari-hari yang lebih baik, saran Fabrian. Bab 591. Begitu mendengar perkataan Fabrian, meskipun Wira adalah orang yang murah hati, dia tetap menggelengkan kepala. Wira menghela napas seraya mengeluh. Mengajarkan seseorang cara memancing akan lebih baik daripada memberi mereka ikan. Untuk benar-benar membantu mereka, memberi uang saja nggak akan cukup. Menurutku, hasil panen mereka bahkan nggak cukup untuk membayar pajak makanan. Saat ini, mereka telah tiba di kampung Silali. Sejumlah besar orang dan kuda mereka tentunya menarik perhatian penduduk kampung Silali. Begitu Tuan Tanah Besar di Kabupaten Tanoko, Bejo Silali, mendengar berita tersebut, dia segera datang untuk menyambut mereka. Aku adalah Tuan Tanah Kampung Silali, Bejo Silali. Kalau boleh tahu, kemana kalian ingin pergi sampai datang jauh-jauh kemari? Tanya Bejo. Melihat bahwa Wira dan yang lainnya memiliki penampilan yang luar biasa, dengan tim pengawal dan bahkan konvoi, dia memiliki sedikit dugaan tentang identitas mereka. Bejo mengira bahwa mereka mungkin adalah pedagang. Hasil pertanian di kampung Silali tidak bagus dan rakyat jelata terus menderita. Bahkan, sebagai seorang tuan tanah besar, Bejo sendiri juga tidak memiliki kehidupan yang baik. Dia harus menyenangkan pejabat pemerintah dan menoleransi penyewa tanah. Meskipun Bejo disebut sebagai tuan tanah besar, kenyataannya dia juga menderita. Wira memberi hormat dan berkata, "Salam kenal, Tuan Bejo. Kami adalah pedagang yang hendak pergi ke Provinsi Jawali dan kebetulan melewati tempat ini. Jadi, kami ingin menginap semalam di sini." Mendengar itu, Bejo buru-buru berkata, "Karena kalian datang dari jauh, silakan menginap di rumahku." Dengan demikian, Bejo pun membawa Wira dan yang lainnya ke rumahnya sendiri, meskipun rumahnya itu cukup sederhana. Sobat Wira, mohon jangan keberatan. Kampung Silali kami dan kampung-kampung di sekitar memang hidup dengan susah, jadi kami nggak bisa menjamu kalian dengan makanan mewah. Usai mengatakan itu, Bejo pun menjamu mereka dengan beberapa buah liar. Wira menghela napas ketika melihat situasi ini, lalu berkata dengan tegas, "Danu, keluarkan beberapa makanan kita dan bagikan kepada penduduk desa di sini." Melihat situasi mereka, Wira sungguh merasa prihatin.
Setelah memberikan instruksi kepada Danu, dia pun menoleh ke arah Bejo sembari berkata, "Tuan Bejo, bagaimana dengan hasil panen di Kampung Silali dan situasi pajaknya?" Begitu mendengar pertanyaan Wira, Bejo segera menjawab, "Pajaknya relatif normal, tapi kami sering mengalami kekeringan dan banjir, jadi hasil panen tentu saja buruk." Mendengar ini, Wira kurang lebih sudah memahami situasinya. Kemudian, dia melanjutkan, "Tuan Bejo, aku punya cara untuk membantumu menghasilkan uang. Apakah kamu bersedia mencobanya?" Ketika mendengar itu, Bejo sontak menjadi bersemangat. Dia buru-buru bertanya, "Sobat Wira, apakah kamu punya cara? Aku ingin mendengar detailnya." Kemudian, Wira mengeluarkan kertas dan pena. Dia menulis beberapa bahan yang diperlukan dan memberikannya kepada Bejo. "Kalian bisa membeli bahan sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Aku akan menomboki uangnya dulu. Setelah kalian membuat produk itu, aku akan membelinya dengan harga 100.000 gabak per botol kecil." Bejo sangat terkejut sehingga berseru, "100.000 gabak? Apa ini? Bagaimana mungkin itu bisa dijual dengan harga begitu tinggi?" Wira berkata sambil tersenyum, "Barang ini akan dijual kepada orang kaya. Kamu hanya perlu mengikuti petunjuk ini." Bejo sangat antusias. Setelah menerima beberapa juta gabak dari Wira, dia dan orang-orangnya segera pergi ke kota pusat pemerintahan Rohino untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Setelah mereka pergi, Fabrian dan Pramana terlihat bingung. Mereka sontak bertanya kepada Wira, "Paman Wira, apa yang sebenarnya kamu suruh dia lakukan? Benda apa yang bisa dijual dengan harga 100.000 gabak per botol kecil?" Wira tidak ingin menyembunyikan apapun, sehingga menjawab sambil tersenyum, minyak wangi, apa itu?" Keduanya saling menatap dengan ekspresi kebingungan. Wira pun menjelaskan, "Ini adalah produk kecantikan yang digunakan oleh wanita. Ini jauh lebih baik daripada bedak dan lipstik biasa. Dengan menyemprotkannya di tubuh, itu akan memberikan aroma yang menyenangkan sepanjang hari sehingga cocok untuk berbagai acara. Selain itu, parfum juga memiliki masa simpan yang lama dan penggunaannya sangat efisien. Satu botol kecil bisa digunakan selama setahun," timpal Wira. Setelah mendengar penjelasan itu, Fabrian dan Pramana sama-sama tercengang. Kemudian, Wira kembali berkata, "Baiklah, kalian nggak perlu banyak bertanya." Setelah itu, dia hanya duduk diam dan menunggu. Tidak lama kemudian, Bejo telah kembali dengan bahan-bahan mentah. Bab 592. Ketika Bejo kembali, dia membawa beberapa gerobak penuh dengan bunga segar. Bau harumnya sudah tercium dari jarak jauh. Paman Wira, apakah kamu menyuruhnya mengumpulkan begitu banyak bunga, hanya untuk membuat minyak wangi?" Fabrian dan Pramana sama-sama bingung, sementara Wira tidak menjelaskan apapun lagi. Dia bermaksud untuk mengekstrak cairan wangi dari bunga-bunga tersebut, lalu mengolahnya menjadi minyak wangi. Setelah diencerkan, itu bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat parfum. Saat ini, wewangian hanya ada dalam bentuk kantong wewangian. Namun, setelah beberapa waktu, penggunanya harus mengkhawatirkan tentang pertumbuhan jamur. Apalagi, aromanya juga tidak bertahan lama sehingga itu hanya akan menyia-nyiakan banyak bahan baku. Minyak wangi buatannya sendiri pasti mampu menarik perhatian wanita-wanita kaya. Sebenarnya, Wira telah lama ingin membuat parfum, tetapi satu demi satu masalah terus menimpanya. Itu sebabnya, dia tidak pernah memiliki waktu untuk melakukannya. Namun, ketika tiba di kota pusat pemerintahan Rohino kali ini dan melihat keadaan rakyat miskin di sini, Wira pun merenungkan kembali ide tersebut. Usai itu, Wira memerintahkan Bejo untuk mengeluarkan bunga-bunga tersebut dari kereta dan membuang batangnya. Setelah kelopak bunga dipisahkan, mereka mulai menyiapkan beberapa panci besar. Kemudian, Wira memerintahkan mereka untuk mulai merebusnya. Setelah kelopak-kelopak bunga itu direbus, cairan di dalamnya akan larut dalam air, lalu cairan tersebut akan disaring. Saat Bejo dan yang lainnya melihat begitu banyak kelopak bunga dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak, mereka merasa sangat disayangkan. Apakah ini benar-benar akan berhasil?" tanya Bejo yang merasa sangat tidak tega. Mengingat kesulitan mereka dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, dia merasa sakit hati ketika melihat bunga-bunga ini dibuang begitu saja.
Fabrian dan Pramana tahu bahwa Wira selalu bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa, tetapi mereka tetap penasaran. Paman Wira, setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, apakah kita bisa menyimpannya daripada membuangnya begitu saja? Mungkin kita bisa mengeringkannya dan membuat kantong wewangian, kata Fabrian. Pramana yang setuju dengan pendapat Fabrian pun berkata, "Iya, Paman Wira, meskipun panci ini sangat harum, aku merasa ini adalah pemborosan." Kedua orang tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka dan bertanya lebih lanjut. Wira tersenyum dan memberikan penjelasan. Setelah kelopak-kelopak bunga ini dimasak, itu akan merusak struktur internal mereka. Apa kalian tahu kenapa bunga-bunga ini berbau harum? Meskipun terdengar sederhana, pertanyaan ini benar-benar menantang mereka. Semua orang tahu bahwa bunga berbau harum, tetapi alasan bunga berbau harum, mereka sebenarnya tidak pernah menyelidikinya secara mendalam. Paman Wira, tolong katakan saja pada kami, mohon Fabrian dan Pramana yang sangat penasaran. Wira akhirnya mengambil sehelai kelopak bunga dan mulai menjelaskan. Kalian masih ingat dengan mikroskop, kan? Kedua orang itu mengangguk. Saat memikirkannya sekarang, mereka masih merasa takjub karena mikroskop adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mereka tidak tahu alasan Wira mengungkit tentang benda tersebut sekarang. Sebenarnya, mikroskop yang kita miliki sekarang belum cukup canggih. Di masa depan, aku akan membuat mikroskop yang lebih canggih untuk menunjukkan kepada kalian apa yang ada di dalam kelopak bunga ini. Awalnya, Wira enggan memberikan penjelasan lengkap karena topik sel dan sitologi akan sulit untuk dicerna oleh orang yang tidak terbiasa. Namun, Fabrian dan Pramana sangat tertarik dan terus memaksa dia untuk menjelaskannya. Segala sesuatu terdiri dari sel-sel kecil, termasuk tubuh manusia. Misalnya, otot, darah, tulang, jika itu diuraikan, semuanya terbuat dari sel-sel kecil yang terhubung satu sama lain, jelas Wira sembari membuat lingkaran besar di tanah dengan jarinya. Sementara itu, sel-sel ini bisa dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sel otot dan sel tanaman. Kedua jenis sel ini memiliki struktur internal yang berbeda, timpal Wira. Hari ini, aku akan menjelaskan struktur sel dalam kelopak bunga kepada kalian. Kelopak bunga juga terdiri dari sel-sel. Alasan mereka berbau harum adalah karena di dalam sel-sel itu, terdapat organel yang disebut vakuola. Kalian bisa membayangkan itu sebagai tangki air yang diisi dengan cairan. Alasan bunga bisa berbau harum adalah karena mengandung cairan wangi di dalamnya. Wira tidak ingin menjelaskan terlalu mendalam. Bagaimanapun, jika dia benar-benar mengkaji komponen sel dalam secara detail dan mencari tahu tentang asal-usul aroma ini, itu akan melibatkan penjelasan yang sangat ilmiah, termasuk konsep DNA yang mungkin sulit dimengerti oleh mereka. Bab 593. Aku memasak mereka untuk merusak struktur mereka dan membuat vakuola pecah. Dengan begitu, cairan wangi mereka akan mengalir keluar. Setelah melalui proses perebusan dan distilasi, kita bisa mendapatkan apa yang aku sebut sebagai minyak wangi, jelas Wira. Setelah mendengarkan penjelasan Wira, meskipun memahami maksudnya, Fabrian dan Pramana tetap tercengang. Wah, ternyata kita semua terbuat dari sel-sel. Selain itu, vakuola benar-benar luar biasa. Wira menjelaskan sembari menggambar di tanah. Hal ini membuat kedua orang itu sangat kagum. Sementara itu, Bejo sama sekali tidak dapat memahami perkataan Wira. Dia tidak mengerti istilah-istilah seperti sel, distilasi, ataupun vakuola. Apa yang dia tahu sekarang hanyalah ada banyak bunga yang telah dimasak. Bejo merasa itu sangat disayangkan. Sekarang, kelopak-kelopak bunga ini nggak memiliki kegunaan lagi dan cairan wanginya sudah diekstrak. Kita hanya perlu menunggu beberapa saat hingga proses distilasi selesai, jelas Wira. Dia telah menyiapkan beberapa pipa besar di atas panci dan sebuah wadah di bawahnya untuk menampung cairan wangi. Kak Wira, ini akan menghasilkan banyak uang. Dengan banyaknya air seperti ini, kita bisa mendapatkan puluhan juta gabak. Kata Fabrian dengan sangat antusias. Sebab, aroma yang muncul sekarang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari bunga segar barusan. Wira membantah dengan berkata, bagaimana mungkin, panci besar ini mungkin hanya akan menghasilkan beberapa botol kecil saja. Perkataan Wira lagi-lagi membuat mereka terkejut. Beberapa botol, sesedikit itu? Tanya Fabrian.
Wira hanya tersenyum tanpa banyak menjelaskan. Beberapa jam kemudian, setelah air di dalam panci-panci besar itu menguap, mereka hanya mendapatkan 2 wadah cairan wangi. Ini terlalu sedikit, keluh Bejo yang hampir menangis. Bunga-bunga ini telah menghabiskan jutaan gabak. Akan tetapi, cairan di kedua ember ini tak akan mungkin bisa dijual dengan harga jutaan gabak. Kemudian, Wira meminta Bejo untuk mengeluarkan botol kecil yang baru saja dibeli. Setelah menuangkan beberapa tetes cairan wangi ke dalamnya, Wira kembali berkata. Setelah menuangkan 2 atau 3 tetes cairan wangi ke dalam botol kecil ini, isilah dengan air. 1 botol kecil ini bisa dijual dengan harga 100.000 gabak. Wira mengisi botol kecil itu dengan cairan wangi sebagai contoh. Isinya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 60 ml. 100.000 gabak. Paman Wira, apakah maksudmu setelah menambahkan beberapa tetes cairan wangi dan air ke dalam botol, itu bisa dijual seharga 100.000 gabak? Tanya Fabrian. Mereka benar-benar terkejut. Setelah dihitung-hitung, mereka dapat menghasilkan ratusan botol dari 2 ember besar yang mereka punya sekarang. Itu artinya, mereka bisa menghasilkan 10 juta gabak. Wira berkata sambil tersenyum. 100.000 gabak adalah harga beli dariku. Kalau harga penjualan, itu tergantung kepada siapa kamu menjualnya. Kak Bejo, sekarang kamu bisa segera menyiapkan kereta untuk mengangkutnya. Setelah mengurangi biaya bahan baku, aku akan membayarmu 8 juta gabak, kata Wira sembari langsung memberikan 8 juta gabak kepada Bejo. Hal ini sungguh membuat Bejo kaget. Mereka hanya menghabiskan sekitar lebih dari 1 juta gabak untuk bunga-bunga ini dan bahan lainnya, tetapi dengan memasak dan mengolahnya, sekarang mereka bisa mendapatkan 8 juta gabak. Ini adalah keuntungan yang sangat besar. Bejo hampir tidak bisa mempercayainya. Wira lagi-lagi memberi peringatan. Kamu sudah melihat proses pembuatannya, tapi jangan pernah menyebarkannya ke orang lain, ya. Setelah itu, Bejo baru tersadar kembali dan buru-buru mengangguk sembari berkata. Jangan khawatir, Sobat Wira. Aku nggak akan pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Bab 594. Setelah tinggal sehari di sini, Wira pun melanjutkan perjalanannya bersama rombongan. Jarak antara kota pusat pemerintahan Roino dan Provinsi Jawali tidak begitu jauh. Wira dan rombongannya segera memasuki Provinsi Jawali dengan gagah. Namun, tak lama setelah mereka memasuki provinsi, seseorang telah mendapatkan kabar tentangnya. Pada saat ini, di sebuah rumah di Provinsi Jawali, Farel tengah memegang sepucuk surat sambil menyunggingkan senyuman, lalu berkata, "Cepat sekali, mereka bisa-bisanya sudah datang." "Apakah dia benar-benar datang?" tanya seorang gadis berpakaian ungu di sebelahnya dengan terkejut. Farel menjawab sambil mengangguk. Dia sudah masuk ke kota. Nggak disangka, Wira ini benar-benar romantis, dia sungguh datang ke sini untuk menjemput istrinya. Gadis berpakaian ungu itu meledeknya dengan gembira. "Jadi, rencanamu sepertinya akan gagal, iya." Farel mengerucutkan bibirnya sambil berkata. Semua pria itu sama saja, apalagi dia terkenal sebagai pria hidung belang. Nggak peduli bagaimanapun dia berpura-pura, itu nggak ada gunanya. Aku sudah menyiapkan hadiah pertemuan untuknya, aku yakin dia akan menyukainya. Gadis berpakaian ungu itu mendengus, lalu berkata, "Menurutku, hadiah yang kamu siapkan nggak akan membuatnya terkesan. Kalau kamu menjadikan dirimu sebagai hadiah, mungkin itu akan lebih efektif." Farel segera mengulurkan tangannya dan menepuk pantat gadis berpakaian ungu itu. Kemudian, dia melontarkan kata-kata untuk membuat gadis itu kesal. "Hei, sudah berapa kali kukatakan padamu, aku sama sekali nggak tertarik dengan pria. Tapi, memberikanmu kepadanya mungkin bisa efektif juga." Gadis berpakaian ungu itu memelototi Farel sembari berseru. "Apa kamu berani?" Sikapnya membuat Farel tersenyum makin bahagia. Kemudian, pria itu menutup kipas lipatnya dan berkata sambil tersenyum, "Karena teman lama datang, mari kita pergi bertemu dengannya." Wira melihat sekeliling dan merasa terkesan, lalu dia berkata, "Apakah ini adalah Provinsi Jawali? Kota memang berbeda, sama sekali nggak bisa dibandingkan dengan desa. Dibandingkan dengan kota pusat pemerintahan Roino dan bahkan Ngarai Naga Biru, daerah ini jelas lebih makmur. Baiklah, mari kita membeli sebuah rumah."
Kita mungkin akan tinggal di Provinsi Jawali untuk waktu yang lama kali ini, ucap Wira. Dia ingin mengembangkan bisnisnya di Provinsi Jawali sehingga akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Apalagi, dia juga akan menjemput istrinya. Tidak mungkin dia tinggal bersama istrinya di rumah keluarga Linardi, bukan? Kalaupun istrinya setuju, Wira juga tidak akan bersedia. Keluarga Linardi selalu meremehkannya selama ini. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sana. Paman Wira, aku memiliki beberapa teman di Provinsi Jawali. Aku ingin mengunjungi mereka dulu, ucap Fabrian sambil terkekeh-kekeh. Namun, ekspresi liciknya juga membuat Wira tersenyum. Kemudian, Wira pun melirik Pramana sembari berkata, "Benarkah? Oke, Pramana, tolong temani Fabrian." "Iya." "Oh iya, Kak Putro mengatakan bahwa aku nggak boleh membiarkannya pergi ke bordil. Dia bahkan ingin menjemput gadis di sana pulang. Kalau dia mencoba pergi ke bordil, pastikan untuk menghentikannya. Kalau sampai Kak Putro marah, aku benar-benar nggak bisa berbuat apapun." Wira mengalihkan pandangannya ke Fabrian. Dia tentu tidak boleh melupakan masalah orang ini. Putro telah memberinya peringatan dengan sangat jelas. "Baiklah," ucap Pramana sambil tertawa. Sementara itu, Fabrian merasa sangat malu karena upayanya tertangkap basah. Ini adalah momen yang sangat memalukan baginya. "Oke, aku juga akan menyelesaikan urusanku sekarang." Usai berkata demikian, Wira menyuruh Danu untuk membawa beberapa barang, seperti permen kristal, gelas kaca, dan bahkan beberapa botol parfum. Dia berniat mengunjungi rumah keluarga Linardi. Begitu memikirkan istrinya, Wulan, hati Wira pun berdebar. Entah apakah gadis itu merindukannya atau tidak. Selain itu, dia juga harus mengurus masalah Dian. Wulan adalah istrinya, meskipun Wira menyukai Dian, dia tetap harus meminta izin istrinya untuk hal semacam ini. Setelah semuanya siap, Wira akhirnya pergi ke rumah keluarga Linardi bersama Danu, dengan membawa barang-barang yang telah dipersiapkan. Keluarga Linardi adalah keluarga terpandang di Provinsi Jawali. Mereka memiliki kekuasaan politik di sini. Itu sebabnya, ketika Wira tiba di sana, dia segera menyerahkan surat kunjungan. Bab 595. Wira berucap, "Aku datang dari Dusun Darmadi untuk menjemput istriku." Pengawal yang menjaga pintu melirik Wira sekilas dengan sikap arogan. Orang rendahan dari Dusun Darmadi ini berani mendatangi kediaman keluarga Linardi. Wira memang merupakan menantu keluarga Linardi, tetapi keluarga Linardi tidak pernah mengakui status Wira. Hanya saja, pengawal ini tidak mengatakan apapun. Dia langsung menutup pintu, lalu masuk untuk melapor. "Wira benar-benar datang. Dasar pria brengsek," ujar Melati yang kesal. Setelah berpikir sejenak, dia langsung berkata, "Jauhar, usir saja dia." Jauhar terus menunggu perintah dari Melati. Dia langsung menyahut setelah mendengar ucapan Melati. "Oke, Nona Melati, aku akan mengusir pecundang itu." Kemudian, Jauhar langsung berjalan ke pintu masuk kediaman, lalu berucap, "Kamu Wira?" "Iya, aku pengurus keluarga Linardi, namaku Jauhar." Wira tertegun. Sepertinya, keluarga Linardi tidak mendisiplinkan bawahannya dengan baik. Bahkan, seorang pengurus rumah berani menyapa Wira langsung dengan sebutan nama. Meskipun tidak diakui di keluarga Linardi, setidaknya pengurus ini harus memanggil Wira dengan sebutan Tuan. "Benar, aku memang Wira," sahut Wira. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Jauhar menimpali sambil merapikan lengan bajunya. Kalau mau aku menyerahkan surat kunjungan, nggak masalah. Tapi, aturannya." Maksud perkataan Jauhar sudah jelas. Wira mengernyit dan raut wajahnya menjadi masam. Apa maksud orang ini? Beraninya pengurus rumah ini menindas Wira. Keluarga Linardi termasuk keluarga bermartabat. Aku nggak menyangka keluarga Linardi juga berbuat kotor seperti ini, ucap Wira. Jauhar seketika merasa kesal dan membentak. "Apa maksudmu? Kamu hanya pecundang yang datang dari desa, beraninya kamu marah-marah di depan kediaman keluarga Linardi. Kamu cari mati, ya. Selain itu, kamu pergi saja. Kamu nggak boleh menjemput Nona Wulan, kelak kamu nggak usah datang lagi." Lanjut Jauhar. Jauhar mendengus. Awalnya, dia berniat membuat Wira mundur sendiri. Siapa sangka, ternyata Wira begitu tidak tahu diri.
Oh, iya, ucap Wira. Dia melirik Danu sekilas, lalu Danu yang memahami maksud Wira segera maju dan memukul Jauhar hingga terjatuh ke lantai. Ark, beraninya kamu memukulku. Aku ini pengurus keluarga Linardi. Kalau kamu memukulku, berarti kamu sudah mempermalukan keluarga Linardi. Aku mau mengadu kepada Tuan Opal, teriak Jauhar. Sementara itu, Wira mencibir dan malas memedulikan Jauhar. Dia langsung maju, lalu melirik sekilas pengawal lain. Wira berujar, "Bawa aku temui Tuan Opal. Kalau enggak, jangan salahkan aku bersikap kasar." Kepala keluarga Linardi yang juga merupakan mertua Wira adalah pejabat pemerintahan. Dia tidak berada di Provinsi Jawali. Jadi, semua urusan di Provinsi Jawali diserahkan kepada Opal. Pengawal itu juga tidak berani berkomentar, dia langsung bergegas masuk. Jauhar yang segera mencari Opal di ruang kerjanya berteriak, "Tuan Opal!" Wira menerobos masuk dan memukul orang. Opal terkejut begitu mendengar teriakan Jauhar. Dia berkata, "Wira sudah datang." Meskipun tidak menerima Wira, Opal juga merasa canggung saat teringat perbuatan istrinya. Bagaimanapun, mereka salah karena telah menulis surat palsu. Saat ini, Melati keluar dari kamar dan berseru, beraninya pecundang ini datang. Kebetulan, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berbincang dengannya. Bab 596. Opal mengernyit. Begitu mendengar perkataan Melati, Opal juga tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Namun, dia mengkhawatirkan masa depan keluarga Linardi. Jika berhubungan dengan Wira, keluarga mereka pasti akan celaka. Saat memikirkan hal ini, Opal langsung membuat keputusan dan membuka pintu ruang kerjanya. Kebetulan, dia melihat Wira dan Danu berjalan masuk. Di depan mereka, ada pengawal dan Jauhar yang tampak panik. "Wira, kamu lancang sekali," tegur Opal. Dia yang awalnya sedikit merasa bersalah makin marah setelah melihat situasi ini. Wira hanya menantu keluarga Linardi. Bahkan, status Wira tidak diakui. Namun, Wira malah berani datang dan membuat keributan di kediaman keluarga Linardi. Apa dia tidak menghormati keluarga Linardi? Wira melihat Opal, lalu mendengus dan menyahut, "Lancang, Kak Opal, menurutku, kalian lebih lancang." Opal yang berang berujar, "Apa maksudmu?" Wira juga merasa kesal, dia langsung menimpali. Keluarga Linardi sangat bermartabat. Ayah mertua juga seorang pejabat pemerintahan. Tapi, aku nggak menyangka pengurus rumah kalian begitu lancang. Wira melanjutkan, "Aku juga menantu keluarga Linardi. Sekalipun nggak diakui, setidaknya kalian tetap bersikap hormat karena aku datang berkunjung dengan membawa hadiah. Tapi, seorang pengurus rumah dari keluarga kalian malah mengusirku. Apa ini etika keluarga Linardi dalam menyambut tamu?" Begitu Wira selesai bicara, ekspresi Jauhar dan Opal berubah drastis. Opal bertanya, "Apa benar begitu?" Meskipun meremehkan Wira, Opal adalah orang terpelajar. Apabila masalah ini tersebar, keluarga Linardi akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Jauhar ragu-ragu dan tidak tahu harus bagaimana menjawab. Kemudian, Melati maju dan berseru, "Kalaupun pengurus kami menyinggungmu, kamu harus melihat dulu siapa majikannya sebelum memukul orang. Kalau kamu memukulnya, berarti kamu nggak menghormati kami. Selain itu, ini kediaman keluarga Linardi dan ayah itu pejabat pemerintahan, beraninya kamu menerobos masuk. Wira, kami nggak menyambut kedatanganmu. Cepat pergi, kalau nggak, kami terpaksa melapor kepada pejabat untuk mengusirmu," lanjut Melati. Mendengar ucapan Melati, Wira tertawa dan menjelaskan, "Memukulnya sudah termasuk hukuman ringan. Dia itu penjaga pintu kediaman keluarga Linardi. Hari ini, aku cukup berbaik hati membantu kalian mendisiplinkan bawahan ini. Dengan begitu, dia baru tahu caranya menghormati orang lain. Nggak masalah kalau dia meremehkanku, tapi aku datang jauh-jauh untuk bertamu. Apalagi, aku suaminya Wulan. Kalau dia menghinaku, berarti dia juga menghina istriku. Jadi, apa aku salah memberi pelajaran kepada bawahan seperti ini?" lanjut Wira. Wira tahu semua ini hanya alasan. Anggota keluarga Linardi memang tidak menghormati Wira sedikit pun. Wira sudah bisa menebak penyebabnya secara garis besar, mungkin karena masalah Yuda dan Raja. Di dalam laporan pemerintahan, tertulis bahwa Raja tidak akan mempekerjakan Wira selamanya.
Bahkan, Raja juga mengatakan bahwa Wira mengincar kontribusi setelah mengalahkan bangsa Agrel. Wira tidak peduli dengan sikap keluarga Linardi. Dia sendiri tidak memiliki kesan yang baik kepada keluarga Linardi. Kamu, memang pandai berdebat. Jelas-jelas, kamu yang meremehkan keluarga Linardi. Tapi, kamu malah banyak alasan. Sebenarnya, apa tujuanmu datang ke sini hari ini? Ucap Melati. Melati tidak ingin bertele-tele lagi. Opal yang berada di samping menarik napas dalam-dalam dan memandang Wira. Wira langsung memberitahukan tujuannya tanpa basa-basi lagi. Aku datang menjemput istriku. Opal sudah menebak tujuan Wira sejak awal. Dia merasa ragu, bagaimana ini? Apa dirinya harus melarang Wira membawa pergi Wulan? Walaupun berpikiran seperti ini, Opal tetap berkata, "Jangan harap kamu bisa menjemput Wulan. Adikku akan menikah dengan orang lain. Nanti, aku akan mengutus orang untuk mengantarkan surat perceraian kepadamu." Melati tertawa sinis. Sementara itu, Wira menyipitkan matanya. Sebelum datang, dia sudah menerima surat. Wira yakin Wulan tidak akan berbuat seperti ini. Dulu, Wulan bahkan tidak meninggalkan Wira, padahal Wira tidak memperlakukan Wulan dengan baik. Jadi, mana mungkin sekarang Wulan mau menikah dengan orang lain? Pasti ada yang tidak beres. Bab 597. Wira berujar, bercerai atau enggak, itu urusanku dengan Wulan. Aku mau bertemu Wulan. Jika Wira bertemu istrinya, semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada gunanya banyak bicara. Atas dasar apa kamu bertemu Wulan? Kamu berhak bertemu dengannya. Wulan akan dinikahkan dengan anak gubernur. Kelak, kamu dan Wulan nggak akan bertemu lagi, ucap Melati dengan sinis. Wira tahu keluarga Linardi berniat menahan Wulan secara paksa. Wira diam-diam mencibir dan tidak berkomentar lagi. Wira berkata, "Kalau keluarga Linardi nggak menyambutku, aku juga nggak akan memaksa lagi." Selesai bicara, Wira langsung pergi. Ini adalah keluarga istrinya, jadi Wira tidak ingin bersikap keterlaluan. Kalau mereka adalah orang lain, Wira pasti tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Selain itu, Wira juga percaya istrinya tidak akan meninggalkan dirinya apapun yang terjadi. Kalau dia datang lagi, jangan singgung dia. Bilang saja keluarga Linardi nggak menyambutnya, pesan Melati. Dia menggandeng Opal yang gelisah masuk ke ruang kerja. "Apa kita sudah membuat keputusan yang benar?" tanya Opal yang khawatir. Dia memang meremehkan Wira, tetapi hatinya juga tergerak saat melihat Wira datang jauh-jauh untuk mencari Wulan. Namun, saat mempertimbangkan masa depan keluarga Linardi, Opal menjadi bimbang. Melati berucap, "Kamu ini nggak realistis. Sekarang Raja nggak mendukung faksi penasihat kiri, sedangkan Yuda dan Wira ada di kubu yang sama dengan penasihat kiri. Kalau menyinggung Raja, semua anggota keluarga Linardi akan menjadi rakyat biasa. Saat itu, nggak ada gunanya lagi kamu menyesal." Opal mengangguk setelah mendengar ucapan Melati. Dia berkata, "Oke, aku akan dengar saran kamu." Melati melanjutkan perkataannya ketika teringat sesuatu. "Selain itu, awasi Wira dengan ketat. Dia sudah berubah, dulu dia begitu penakut. Sekarang dia sudah hebat, jadi lebih baik awasi dia supaya nggak merusak rencana kita." Opal mengiyakannya dan tidak berbicara lagi. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Linardi, Danu berujar dengan marah. "Kak Wira, keluarga Linardi jelas-jelas nggak mengizinkan Kak Wulan bertemu denganmu. Mereka pasti punya rencana lain. Bahkan, aku rasa mereka memaksa Kak Wulan menikah dengan anak gubernur." Belakangan ini, Danu selalu mengikuti Wira. Jadi, dia menjadi makin pintar sehingga bisa langsung membaca situasinya. Tentu saja, Wira juga tahu mengenai hal ini. Namun, sekarang dia tidak berdaya karena tidak bisa bersikap keterlaluan dalam masalah ini. "Masalah ini harus direncanakan lagi, yang penting aku bisa bertemu Wulan," kata Wira. Wira mempertimbangkannya sesaat, lalu berbisik kepada Danu. "Begini." Danu langsung tersenyum begitu mendengar rencana Wira. Dia menyahut, "Aku paham, Kak Wira." Kemudian, Danu pun pergi bersiap-siap, sedangkan Wira kembali ke tempat tinggalnya. Begitu pulang, Mandra langsung melapor. "Kak Wira, ada pria dan wanita yang datang. Mereka bilang mereka temanmu, sekarang mereka ada di ruang tamu." Wira tertegun sejenak, "Temannya?
Dia tidak mempunyai banyak teman di Provinsi Jawali. Jangan-jangan Wira kira-kira sudah bisa menebak identitas kedua orang itu. Dia berjalan ke ruang tamu, lalu tersenyum saat melihat pria berpakaian putih dan wanita cantik berpakaian ungu itu. Wira berujar, ternyata Tuan Farel datang. Akhirnya, kita berjumpa lagi. Bab 598. Wira mengamati Farel dengan saksama. Kalau bukan karena Yuda mengatakan bahwa Farel adalah seorang wanita, Wira juga tidak akan menyadarinya. Teknik mengubah wajah Farel memang agak sederhana, tetapi harus diakui bahwa hasilnya sangat sempurna. Satu-satunya yang mencurigakan hanya kulitnya sangat putih dan mulus, hanya karakteristik ini yang membuatnya tidak terlihat seperti seorang pria. Pantas saja, Yuda bisa membiarkan gadis berpakaian ungu yang disukainya bersama dengan Farel. Yuda bahkan tidak marah. Wira sudah bisa menebaknya. Namun, dia benar-benar tidak memahami pemikiran mereka. Wira yang merasa tidak berdaya mendesah. Kemudian, dia pun memberi hormat kepada Farel. Tuan Wahyudi, aku datang sendiri tanpa diundang, kamu nggak marah, kan? Kata Farel. Dia menutup kipas di tangannya, lalu memberi hormat kepada Wira. Sikap Farel terlihat sangat sopan. Mana mungkin aku marah? Kita ini teman, sahut Wira sembari melambaikan tangan. Dia sama sekali tidak peduli. Terakhir kali, Farel dan gadis berpakaian ungu tiba-tiba datang untuk merekrut Wira. Kali ini, Wira datang ke Provinsi Jawali, jadi Farel pasti akan muncul. Wira sudah bisa menebaknya. Kalau kita memang berteman, seharusnya nggak keterlaluan kalau aku bicara jujur, kan? Tanya Farel sambil tersenyum. Sikapnya memang terlihat tulus. Wira menjawab, tentu saja. Terakhir kali, obrolan kita cukup menyenangkan. Dia tidak lupa bahwa Farel pernah berniat merekrutnya. Farel bahkan menganalisis situasi pemerintahan. Sekarang, situasinya memang mirip dengan analisis Farel. Saat ini, Raja selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian, dia sama sekali tidak bersungguh-sungguh dalam memerintah negara ini. Raja mengira hanya dengan mengandalkan kekuasaannya dia bisa memakmurkan negara. Namun, dia malah kehilangan kepercayaan orang sehingga situasi pemerintahan menjadi kacau. Selain itu, masalah pertengkaran Yuda dan Raja membuat faksi penasihat kiri terpengaruh lagi. Wira yang sama sekali tidak berhubungan dengan penasihat kiri pun dianggap sebagai musuh oleh faksi penasihat kanan. Jadi, kondisi Wira sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu, Raja sudah memberikan jawaban dalam dekretnya. Kali ini, sebenarnya Wira agak terkejut dengan kedatangan Farel. Dia mengabaikan tekanan dari pemerintahan dan ingin merekrut Wira. Pada saat yang sama, Wira benar-benar kaget dengan ambisi keluarga Barus yang ingin melakukan hal besar. Namun, Wira tidak mempunyai cita-cita sebesar itu. Dia hanya ingin menjadi orang kaya yang hidup bebas. Tuan Wira, dekret Raja saat ini benar-benar nggak masuk akal. Dia nggak menghargai bakat Tuan, aku juga ikut merasa sedih, kata Farel. Dia sudah menunjukkan sikapnya. Ketika meninggalkan dusun Darmadi terakhir kali, Farel memberitahu gadis berpakaian ungu bahwa dia sedang menunggu dua kesempatan. Kesempatan pertama adalah menunggu Wira menyelesaikan masalah istrinya. Dengan demikian, Farel punya 50% kesempatan untuk merekrut Wira. Kesempatan kedua adalah pemerintahan sudah sangat kecewa dengan Wira sehingga tidak akan mempekerjakan Wira selamanya. Kesempatan ini juga membuat Farel yakin dia punya 50% kemungkinan untuk merekrut Wira. Jadi, sekarang Farel yakin dirinya bisa mengendalikan Wira dan merekrutnya ke keluarga Barus. Wira hanya mengetahui poin kedua dan tidak mengetahui pemikiran Farel yang pertama. Hanya saja, setelah mendengar ucapan Farel, Wira tersenyum dan berujar. Nggak masalah, aku hanya ingin hidup santai dan nggak ingin mengejar keuntungan. Aku cuma ingin menjalankan kehidupanku dengan tenang. Farel tersenyum begitu mendengar ucapan Wira. Dia sama sekali tidak mempercayai Wira. Mana mungkin orang yang sangat berbakat seperti ini hanya ingin menjadi rakyat biasa. Farel sangat memahami orang-orang hebat seperti ini. Mereka memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Wira mengatakan bahwa dia tidak ingin mengejar keuntungan, tetapi Farel menganggap Wira sedang bercanda. Farel berniat untuk merekrut Wira. Sesudah mempertimbangkannya sejenak, Farel baru berkata, aku salut dengan pemikiranmu.
Hari ini, aku datang bukan untuk urusan lain. Sebagai tuan rumah, aku hanya mau menyambut kedatanganmu. Semoga, kamu nggak menolaknya. Bab 599. Wira tersenyum sejenak. Dia sama sekali tidak menolak ajakan Farel karena merasa agak segan. Apalagi, Wira ingin memperluas bisnisnya ke Provinsi Jawali. Dengan bantuan keluarga Barus, Wira akan merasa jauh lebih leluasa untuk mencapai tujuannya. Ada 3 tempat terbaik di Provinsi Jawali, yaitu Restoran Karunia, Rumah Bordil Vion, dan Danau Jawali. Malam ini, aku akan mengadakan pesta di Danau Jawali. Aku sudah mengundang koki dari Restoran Karunia dan penyanyi dari Rumah Bordil Vion untuk menemani kita. Kita akan mengobrol dan minum bersama sambil menikmati pemandangan danau. Bagaimana menurutmu? Tanya Farel. Sebelum datang ke Provinsi Jawali, Wira telah mengetahui 3 tempat ini. Setiap orang yang datang ke 3 tempat ini akan merasa betah dan tidak ingin pulang. Hidangan dari Restoran Karunia, penyanyi dari Rumah Bordil Vion, dan pemandangan Danau Jawali adalah kombinasi yang tidak ada tandingannya di dunia. Saat ini, Farel telah menyatukan ketiga tempat ini. Wira tentu saja merasa segan untuk menolaknya. Dia menjawab, "Terima kasih sudah mengundangku." Mendengar ini, Farel tersenyum tipis sembari berkata, "Kalau begitu, malam ini aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu." Setelah itu, dia langsung mengajak gadis bergaun ungu pergi. "Malam ini akan ada pertunjukan yang bagus," ucap Farel sambil tersenyum. Sesudah naik kereta, dia melirik seorang pemuda misterius yang berdiri di gang yang ada di belakangnya. Dia tersenyum sembari menambahkan, "Sebarkan kabar tentang pesta malam ini pada keluarga Linardi." Setelah mendengar perintah ini, pemuda itu bergegas pergi. Ketika kereta melaju, gadis bergaun ungu mengernyit sambil bertanya, "Siapa kamu?" "Aku hanya membantu Wira mengatasi sebuah masalah saja," jawab Farel sambil tersenyum tipis. Gadis bergaun ungu mendengus, lalu bertanya lagi, "Masalah? Kenapa aku nggak tahu kalau Wira akan menjemput istrinya? Kamu nggak mungkin berpikir kalau dia mendambakan wanita cantik, kan?" Farel tersenyum sembari menggelengkan kepalanya, lalu menimpali, "Bukan begitu. Kuakui Wira memang pria yang mendambakan wanita cantik dan pria yang setia. Tapi, yang dia inginkan adalah reputasi. Aku hanya membantunya mengakhiri pernikahannya. Bukankah ini bagus?" Mendengar ini, gadis bergaun ungu tersenyum licik dan tidak berkata apa-apa lagi. Begitu mereka pergi, berita ini langsung tersebar sampai ke telinga keluarga Linardi, Opal, dan Melati. "Brengsek, aku kira dia memperlakukan adikku dengan tulus. Dia awalnya berjanji setelah menikahi adikku, dia akan mengadakan pesta untuk keluarga Linardi. Bisa-bisanya dia akan bermalam di Danau Jawali bersama penyanyi nomor 1 di Rumah Bordil Vion. Dia memang gila wanita," teriak Opal dengan marah. "Kenapa kamu harus marah? Bukankah hal ini sangat bagus?" tanya Melati sambil tersenyum. Setelah itu, dia segera pergi ke halaman belakang untuk menyapa pejabat kecil. Saat ini, Wulan sedang duduk di halaman belakang sambil memegangi pipinya. Dia terlihat sedang merindukan suaminya. Sejak menerima surat dari Wira, beberapa hari ini berat badan Wulan menurun. Kamu masih memikirkan bajingan itu. Kamu benar-benar bodoh." Melihat Wulan seperti ini, Melati seketika mendengus dan menghampirinya. "Kak Melati, akhirnya kamu datang. Apa kakak mendapat kabar tentang suamiku?" tanya Wulan dengan gugup. "Ini sudah lama sekali, pemberontakan juga sudah lama berakhir. Secara logika, Wira seharusnya sudah datang menjemput dirinya, tetapi kenapa Wira masih belum tiba?" "Tentu saja, kamu lihat sendiri," jawab Melati sembari mengeluarkan surat dan memberikannya pada Wulan. Melihat ini, wajah Wulan seketika memucat. Bab 600. Setelah membaca surat tersebut, wajah Wulan sontak memucat. "Sudah kukatakan, Wira adalah pria nggak berperasaan. Awalnya kukira kedatangannya ke Provinsi Jawali adalah untuk menjemputmu. Nggak disangka, ternyata dia kemari untuk bertemu dengan keluarga Barus dan penyanyi dari Rumah Bordil Vion. Malam ini, mereka akan mengobrol sambil minum bir di Danau Jawali. Tuan muda Farel adalah pria cabul. Dia selalu ditemani oleh wanita cantik. Kalau mereka berdua bersama, apa yang akan mereka lakukan?" ujar Melati memanaskan suasana sambil tersenyum licik.
Jika Wulan menyerah dengan pernikahannya, rencana ini akan berhasil. Lagi pula, Melati sama sekali tidak menganggap serius Wira. Nggak mungkin, Wira nggak akan mungkin memperlakukanku seperti ini. Nggak mungkin, aku mau bertemu dengan Wira. Setelah mengatakan ini, Wulan hendak pergi. Namun, Melati menghalanginya dan berkata, Wulan, kamu lugu sekali. Kalau kamu pergi sekarang, kamu akan mewakili nama baik keluarga Linardi. Wira sudah melakukan hal yang memalukan. Kalau kamu pergi menemuinya, kamu hanya akan membuat ayah dan Kak Opal marah besar. Ujar Melati dengan buru-buru. Dia bahkan membawa-bawa nama kepala keluarga Linardi. Aku ingin meminta penjelasan dari Wira. Meskipun dia benar-benar nggak menginginkanku lagi, aku mau mendengar dari mulutnya secara langsung. Ucap Wulan. Dia sama sekali tidak percaya bahwa suaminya akan melakukan hal seperti ini. Wira datang ke Provinsi Jawali pasti untuk menjemputnya. Kamu benar-benar keras kepala. Lupakan saja, aku nggak bisa mengatakan apa-apa lagi padamu. Tapi, kamu nggak boleh menemui Wira. Kamu memang nggak peduli, tapi keluarga Linardi masih peduli dengan nama baik. Masalah Wira beberapa tahun ini sudah membuat keluarga kita malu. Maaf, Wulan, aku nggak akan membiarkanmu membuat keluarga Linardi tambah malu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Melati memanggil pengawal untuk berjaga di halaman ini. Wulan putus asa. Dalam hatinya, dia percaya pada Wira, tetapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa duduk sambil menangis karena merasa sangat sedih. Di sisi lain, Danu telah kembali. Kak Wira, aku sudah melakukan semua yang kamu minta. Jadi, apa kamu sudah bisa menjemput Kak Wulan? Tanya Danu dengan penasaran. Mendengar ini, Wira tersenyum sambil menjawab. Jangan khawatir, keluarga Linardi pasti akan mengizinkanku menjemput Wulan. Wira sangat yakin bahwa Wulan tidak akan mengkhianati dirinya. Ini pasti rencana keluarga Linardi untuk menikahkan Wulan kepada putra gubernur. Apa mereka benar-benar mengira Wira tidak tahu? Jika bukan seperti itu, kenapa mereka tidak mengizinkan Wira masuk ke kediaman keluarga Linardi untuk bertemu dengan Wulan? Keluarga Linardi mengatakan bahwa Wulan tidak ingin menemui dirinya, jelas sekali ini hanya akal-akalan mereka. Wira tidak akan memusingkan masalah ini jika dia tidak menyadari kelicikan keluarga Linardi. Pada malam hari, kusir kereta Farel sudah tiba. Wira naik ke kereta sambil memegang senapan. Melihat ini, Fabrian dan Pramana merasa agak khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah Provinsi Jawali. Sementara itu, Wira diundang secara langsung oleh keluarga Barus. Tidak ada yang tahu mereka sebenarnya adalah orang baik atau orang jahat. Pertunjukan akan segera dimulai. Kalau ingatanku nggak salah, penyanyi nomor 1 adalah Dewina. Farel benar-benar menghabiskan banyak uang demi Wira. Mendengar ini, Fabrian memegang dagunya dengan terkejut. Sementara itu, Pramana hanya mengernyit dan tidak mengatakan apapun. Beberapa saat kemudian, mobil tiba di tepi Danau Jawali. Meskipun sudah malam, lampu di sini sangat terang. Ada banyak orang yang berlalu lalang sehingga terlihat ramai. Tuan Wahyudi, silakan, kata Farel menyambut kedatangan Wira. Dia sudah lama menunggu di sini. Ada perahu yang berhenti di tepi danau dengan lentera warna-warni. Orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa ada yang mengadakan pernikahan di tempat ini. Wira tersenyum sejenak, lalu naik ke kapal bersama Farel. Ada pesta besar di dalam. Terlihat makanan lezat, bir berkualitas, dan wanita cantik. Bab 601. Biar ku perkenalkan, dia adalah Dewina, penyanyi nomor 1 di rumah bordil Vion sekaligus di Provinsi Jawali. Selama ini, dia cuma memberikan pertunjukan seni tanpa menemani tamu tidur. Tapi, begitu bertemu Tuan Wahyudi yang terkenal di seluruh tanah air, dia tanpa sadar jatuh cinta, ujar Farel buru-buru memperkenalkan. Wira memandang wanita berpakaian kuning itu. Wanita itu memang cantik dan menarik. Baik wajah maupun bentuk tubuhnya tidak bercacat. Pesona yang dipancarkan sorot matanya baru pertama kali Wira jumpai di antara begitu banyak wanita. Seolah-olah, lirikan matanya saja sudah mampu memikat hati orang. Tidak heran jika wanita itu menjadi penyanyi nomor 1. Tuan Farel bisa saja, aku sama sekali bukan orang terkenal.
Kalaupun dikenal orang, paling-paling karena mereka mendengar reputasi burukku, ujar Wira sambil mengibaskan tangan dan memalingkan pandangan dari Dewina. Melihat ini, Farel dan Dewina sama-sama tercengang, bahkan gadis berpakaian ungu pun ikut tertegun. Tidak pernah ada seorang pria pun yang bisa menolak pesona kecantik Dewina dari Provinsi Jawali. Namun, Wira hanya memandang Dewina sekilas, lalu memalingkan wajah. Gadis berpakaian ungu dan Dewina sama-sama terkejut. Hanya Farel yang memasang senyum, diam-diam dia berpikir bahwa Wira sungguh jago berpura-pura. Silakan duduk, kata Farel, lalu duduk di hadapan Wira. Gadis berpakaian ungu berlutut di samping Farel dan mulai melayaninya. Sementara itu, Dewina berlutut di sebelah Wira untuk melayaninya. Tuan Wahyudi, aku sudah bilang kalau aku akan menjamumu dengan baik. Makanan, pemandangan indah, dan wanita cantik sudah kusiapkan. Malam ini, izinkan Dewina melayanimu, ujar Farel sambil mengedipkan matanya pada Wira. Maksud dari kata-katanya sudah sangat jelas. Wira menghela napas, lalu berkata, Tuan Farel, apa kamu nggak tahu alasan kedatanganku ke Provinsi Jawali kali ini? Mendengar itu, Farel mengerjap dan menjawab, bukannya Tuan Wahyudi datang karena urusan bisnis. Ini cuma alasan kedua. Alasan utamaku datang ke sini adalah untuk menjemput istriku, jelas Wira sambil tersenyum. Farel tidak menyangka Wira masih akan mempertahankan aktingnya dengan menyebut soal sang istri. Namun, Farel tidak peduli, dia kembali tersenyum dan berkata, itu bukan masalah, orang sehebat Tuan Wahyudi wajar saja memiliki beberapa istri. Kurasa, istrimu seharusnya bisa maklum. Wira menghela napas tanpa daya. Sepertinya Farel masih tidak mempercayai ucapannya tempo hari. Tuan Farel, cinta sejatiku adalah istriku. Selain itu, aku nggak menyukai seorang wanita cuma dari kecantikannya. Ada satu pepatah yang bagus. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, ujar Wira. Kata-kata ini membuat Farel dan yang lainnya terkejut. Penampilan yang memesona itu sama, tapi jiwa yang menarik hanya satu di antara sejuta, gumam Farel. Ini pertama kalinya dia mendengarnya, tetapi dia harus mengakui bahwa kata-kata itu benar adanya. Tuan Farel, terima kasih sudah mengundang Dewina untuk memeriahkan suasana. Tapi, kalau kamu punya maksud lain, aku nggak bisa tinggal lebih lama lagi. Tolong hentikan perahu di tepi danau, aku mau turun, kata Wira sambil berdiri. Farel makin terkejut mendengar kata-kata Wira ini. Mungkinkah dirinya sudah salah menilai Wira? Bukankah Wira itu pria yang bernafsu besar? Mengapa Wira bereaksi seperti ini sekarang? Apakah semua rumor itu salah?